kita harus belajar dari bokep. Bener, itu setuju. Kategori bokep. Iya, itu klasifikasi yang paling jujur. Dari yang hitam, putih. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Temen lu. Teteh Distro Trunojoyo. Bade anu mana kaosna sok dipilih. Jang anu XL. Anu XL teh yeun stokna. Seep. Seepnya. Punten pisan seep. Sok atuh dipilih bade nu mana. Model lain? Meureun. Aduh model si teteh aya teu. Saya mah pengennya sama model-model kayak teteh. Nggak tahu, banyak yang selebgram Bandung teh dari Teteh Distro Trunojoyo tahu. Ya bener loh. Iya. Banyak dulu tuh ada yang Kayak siapa? Ada tuh yang mukanya Jepang gitu, terus dia jaga distronya emang Jepangan gitu tuh. Jadi selebgram dia abis itu. Oh iya. Berawal dari Teteh Distro Trunojoyo. Oh. Tapi emang sih barista juga. Ya. Ada yang jadi terkenal gara-gara jadi barista. Ya. Maksudnya gini, pekerjaan yang tiap hari ketemu sama orang banyak. Ya. Yang dia mungkin good looking. Betul. Yang cantik tapi tidak tersalurkan gitu. Yang cantik tapi orang tuanya, "Ay, maneh teh nanaonan sih?" gitu. "Kamu teh ngapain kerja begitu?" gitu. Biasanya tuh cantik kalau sholat itu doang. Iya. Kita kan kalau sholat itu kayak, loh, ini komplek gue ada yang cakep loh. Kemarin kemana teteh gitu. Iya. Dicari apa kadang-kadang diikutin sampai rumahnya. Besok-besok udah lewat situ kok nggak pernah ada gitu. Oh ternyata itu rumah kakeknya. Iya bener. Iya. Biasa tuh. Apakah aku harus mungkin ngincar neneknya ya biar punya cucu kayak gitu? Akrabin neneknya dulu. Iya. Tapi ada kategorinya granny katanya. Ada. Iya. Tapi menurut gue ya, Us. Bokep itu adalah klasifikasi dalam bokep itu sangat jujur. Betul. Lu nggak takut, lu nggak merasa tersinggung dibilang granny. Ada pasarnya. Lu nggak tersinggung di gini. Bahkan ya, menurut gue nih, ini menurut gue nih ya. Yeah. Orang yang STW dulu kita menyebutnya STW. Perempuan yang setengah baya. Oh iya. Iya. Pada akhirnya ada MILF. Iya. Kategori MILF. Dan itu cukup menyelamatkan orang-orang itu. Karena orang-orang itu cukup berani. Iya. Sekarang memfavoritkan atau ngefans sama orang yang oke, gue senangnya yang BBW nih, yang badannya gemuk. Iya. Gitu. Terus gue senangnya yang tua-tua. Iya. Gue senangnya yang sejenis. Iya. Gitu. Satu gender gitu kan. Iya. Udah gak malu sekarang. Bahkan mohon maaf nih Pak Gopar ya. Iya. Sampai ada bokep orang kerdil. Betul. Dan lu tahu antara kerdil sama kerdil atau kerdil dengan yang normal ya. Iya. Dan itu ada peminatnya. Ada, Pak Gopar. Ada. Dan ada kategorinya. Iya, ada. Mijet ya mesti namanya. Iya. Jadi yang lu kalau suka yang makan-makan tai ada suka toro, ada suka toro. Ada suka toro, betul. Iya. Makanya bokep itu adalah klasifikasi yang paling jujur. Sesuai yang membuat orang tuh jadinya terbuka wawasannya terhadap fetish dia sendiri. Betul. Yang selama ini kayaknya gue aneh deh suka sama cewek yang lebih tua. Oh ternyata oh ini kok nggak tabu ya untuk gue nonton di sini gitu. Terus yang si ceweknya pun nggak kayak minder gitu kayak tahu deh yang muda gue mah tua gitu, nggak gitu. Tapi dia bangga dengan kemilfan dia gitu. Nah itu dia, dan itu yang selalu gue bilang sama teman-teman gue, Us. Misalnya nih ya. Yang masang di foto profile atau dating app atau apalah itu ya. Ya. Lu kenapa sih kalau foto tuh deket muka banget gitu? Oh gue takut kalau gue tuh kayak dia tahu gue gemuk gitu. Deket banget fotonya kayak ini, kayak ngetes kamera di konter pulsa. Dan tahu kan gini kan biasanya beli nih. Ini kameranya bagus nih bang. Coba terus dia kayak bang sorry. Sama kan? Matanya kemana? Dan lu salah ngetes kamera di konter pulsa. Kenapa? Karena pasti bagus. Betul. Banyak lampu. Cahayanya bagus. Betul. Abang-abang pas gue lihat di galerinya isinya abang-abang yang itu juga. Jadi emang banyak yang ngetes kamera itu tapi gak di-delete gitu gambarnya, anjing. Makanya tuh gue bilang gitu, lu kalau misalnya emang masang yang jujur aja. Kalau emang badan lu gemuk, tunjukkan bahwa badan lu gemuk. Iya. Kalau emang lu tua, ya jangan dimudah-mudahin gitu kan. Betul, karena kadang yang jadi suka salah kaprah itu Pak, kayak menurut gua make up itu bukan mempercantik, tapi mempertegas.
Ya, betul. Betul kan? Betul. Kayak bentuk bibir lu, bentuk mata lu. Betul. Jadi salah gitu kalau misalnya lu make up untuk kelihatan cantik, enggak, tapi mempertegas natural dalam diri lu gitu. Nah, itu dia. Ya, tapi citra kan natural. Rata-rata kan yang akhirnya make up tuh jadi bukan natural yang cantik, tapi natural disaster gitu kayak bohongin dirinya sendiri. Betul. Soalnya ada apa ya? Ada gradasi antara bukan gradasi. Itu kontras. Beda. Gradasi itu ada lama-lama muda gitu atau lama-lama ketua. Nah, ini gitu. dari hitam nih set nyala gitu. Kayak lu lagi monolog teater. Gelap terang sendiri anjing. Itu Mr. Bean. Jatuh dari atas. Nah itu udah nasib dari cewek-cewek yang kalau make up jomplang itu jatuh. Betul. Nah, tapi gini Us, balik lagi ya. Oke, sekali lagi ini kita ngomongin tadi yang soal masang foto profil gitu kan. Gue selalu bilang gini, lu kalau tua-tua, gemuk-gemuk segala macam bebas aja. Tunjukin aslinya diri lu karena setiap orang bentuk tubuhnya, umurnya segala macam itu pasti punya pasarnya sendiri. Gitu. Jadi jangan takut lu untuk menjadi diri lu sendiri gitu kan. Karena gini, kita harus belajar dari bokep. Benar, itu setuju. Kategori bokep. Iya, itu klasifikasi yang paling jujur. Dari yang hitam, putih, brunette, blonde. Iya, sampai merah kayak, sampai ungu, semua ada. Redneck iya, semua ada. Kalau waktu apakah kau merasa tititku masuk gitu kalau yang warnanya ungu. Iya. Apakah kau merasa dengkulku kopong gitu. Itu lagu ya. Itu lagu. Iya. Jadi jujur. Karena gini, karena fetis jangan pernah ragu dengan tubuh lu, kulit lu, rambut lu, karena di luar sana lu tinggal menemukan laki-laki yang fetisnya ada di lu. Iya, kecuali gini, Wes. Kecuali kayak dia kecuali dia nyaman ya. Contoh, dia gemuk nih. Oke, gue pengen kurus karena gue pengen aja, gue nyaman dengan itu. Iya. Jangan sampai kayak gue takutnya ntar ada yang nggak mau sama gue gitu. Nah itu yang kemarin juga sempat heboh juga tuh di Twitter tuh Pai. Jadi kayak si kok tupai itu kayak gimana gitu ya, binatang gitu. Padahal dia mah anjing bukan tupai. Makanya Broto sama gue deket kan. Iya betul, sama-sama anjing. Jadi itu tuh di Twitter ada cewek yang ngurusin badan. Terus akhirnya ada SJW yang bilang kalau kok lu jadi mengerdilkan cewek-cewek yang gemuk sih. Kalau yang cantik itu harus langsing. Enggak gitu. Karena gini, Pai, pengalaman gue ini, teman gue nggak cewek, laki. Dia nyaman badan dia gemuk. Nyaman banget. Dia bilang ke gue, ke diri dia sendiri, dia bilang kayak, ya kalau gue begini adanya, gue pengen begini. Sampai akhirnya karena dia kerjanya nyanyi di kafe, dia tuh sering suaranya gampang capek. Oh, jadi ini masalah teknis ya? Betul. Stamina gitu ya? Segala macam. Akhirnya dia ke dokter. Dia bilang, kamu antar pilihannya cuma 2. Yang pertama, kamu mau badan begini terus akhirnya suara kamu bisa hilang. Kamu gak bisa ikut pemilu. Itu suaranya beda. Beda suara. Karena ntar jadi golput gitu. Bukan ya? Beda suara itu. Beda suara. Ntar suara kamu lama-lama hilang. Atau kamu ngurusin badan biar kamu bisa terus bernyanyi. Karena dia sukanya bernyanyi bukan bertubuh gemuk, ya dia pilih yang kedua. Apakah dia di situ berarti kayak bilang ke orang-orang, yuk semuanya kita harus kurus biar kita bisa terlihat menarik? Tidak. Dia kurus karena dia faktor kesehatan. Dan dia mau. Betul. Dan dia tidak ada keterpaksaan untuk menjadi kurus. Enggak ada buat apa juga gitu. Nah ini nih yang menjadi permasalahan yang pelik ya. Kan orang selalu melihat dari sudut pandangnya mereka, dan which itu nggak salah. Nggak salah. Tapi ketika orang punya kemauannya sendiri dan dia pengen ngelakuinnya gitu kan, itu banyak perdebatan sekali, termasuk yang kurus-kurus, yang gemuk menjadi kurus. Iya. Dan kurus yang jadi gemuk. Iya. Betul. Lagian gini, Us, untuk memperhalus perempuan gemuk, ada kata plus size. Oh iya, aku lupa, semua perempuan kan cantik. Iya. Semua perempuan perfect. Tapi kalau laki, apaan sih jamet? Apaan sih alay? Kalau laki ada. Itu yang gue tanyain. Kenapa perempuan dipanggil plus size, tapi cowok
gemuk. Gak ada plus size buat cowok. Gembrot, gombrang, baliho. Betul. Toren air, gerbang panti, lebar. Ruko pik. Ruko Kemang, anjing, Transformer, pagar kabupaten, Godzilla. Iya, maksudnya gini, kenapa sih cowok itu nggak ada plus size juga? Kenapa menurut lo? Kenapa cewek doang? Karena gini, Pai. Gua sama lu ngomong nih langsung nih, kayak tiba-tiba lu pakai baju yang kemeja lu yang totol macan. Iya kan? Yang merecet yang bisa lu pakai buat nge-MC anjing. Iya, bener. Iya kan? Gue tahu tuh buat nyantelin siapa, gue tahu tuh. Lantai putih. Ternyata memang ada pasarnya. Iya, betul. Iya. Jadi misalkan kayak lu pakai kemeja begitu kan, gue yang sebagai lihat lu tiap hari pakai kaos hitam gitu, sepatu fans segala macam bilang kayak, "Pak, lu anjing banget, lu kayak Anwar Fuadi bangsat gitu." Iya enggak? Memang ini idola gue Anwar Fuadi saat itu. Kan? Referensi gue ada Anwar Fuadi. Karena emang mirip banget bosku. Dan gue bisa langsung ngomong itu ke lu. Iya. Tanpa gue sakit hati. Betul. Lu tiba-tiba rambut lu diwarnain warna apa segala macam, gue bisa langsung kayak, "Pak, lu mau ngapain sih, lu paling umur 38 gitu." 37. Iya, kan tahun ini 38. Udah 37. Oh, 37. Beda sekarang 1 sih. Oke, kalau gitu. Jadi, lu mau mainin rambut, "Pai, umur lu udah 37, ngapain sih lu cat rambut gitu?" Kita bisa ngomong langsung. Kalau cewek kan enggak. Harus diam dulu. Kayak lu cewek, lu pakai kaos baru nih ceritanya. Kan? Bagus gak sih kaos aku? Coba lihat deh, Beb. Sumpah cocok banget. Terus gue cabut. Ih, anjing, apaan coba pakai hitam-hitam kayak gitu mau ngelayat gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau gue tuh udah sering bilang, cowok itu di depan kompetitif, di belakang suportif. Betul. Kalau cewek di depan suportif, di belakang kompetitif. Iya. Misalkan kayak kita di sebuah kompetisi yang sama nih, ya kan, kita bersaing nih, gitu. Tapi di belakang kayak, "Pai, lu tuh strong, lu tuh ngomongin soal tato lu, soal struggling hidup lu, soal lu ngejalanin bisnis. Udahlah yang lain gak usah diomongin gitu." Nah kalau tapi kita tetap berkompetisi. Di belakang masih ngobrol begitu. Betul. Kalau cewek enggak. Di depan tuh kayak, "Beb, sumpah lu cantik banget," gitu. Iya, terus pasti gini, "Itu kan gue punya samaan lagi bajunya, besok gak bakal gue pakai." Atau gini, gue sama lu pakai baju yang sama. Iya. Gue nggak bakal ngerasa kayak kita malah ketawa ya. Wah, kita kayak dapat baju sumbangan gitu. Samaan nih gitu. Wah, kita anak satu yayasan. Oh iya, kita satu panitia gitu. Bisa bercanda begitu. Nah, cewek nggak bisa. Mungkin gini, Us. Apakah mungkin ya? Apakah mungkin bukan karena gender tapi karena satu mungkin karena kebiasaan sama mindset dari kecil. Nongkrongnya sama siapa? Atau memang dia tidak sedekat itu. Tapi banyak juga sih ya yang deket tapi masih ngomongin di belakang juga masih banyak ya. Yang udah teman banget gitu kan. Gue sih sering mendapatkan hal itu ya, kayak kalian temenan nih. Misalnya gue punya kayak mantan gue, dia selalu menjelekan temannya dia gitu kan. Tapi depan dia tuh kayaknya, "Ini sister gue banget, kakakku banget." Terus kayak, lu kalau misalnya emang menganggap itu kakak, kenapa harus dijelekin gitu? Jadi ini hal yang gue perhatikan nih, Pai. Iya. Lu tahu Miss World? Iya. Tahu dong. Tahu. Megah, seksi-seksi. Wow, gitu. Terus kayak wow dambaan gitu. Semua perempuan. Enggak semua sih mungkin ya. Lu pernah nonton yang Mr. World? Iya enggak? Enggak. Itu Mr. World yang kakar-kakar sih? Yang binaraga ya? Bukan binaraga, jadi cowok bertubuh seksi dengan mulut omong kosong. Kan kalau misalkan gini deh, kayak cewek nih ya, kenapa pageant cewek itu lebih enak ditonton dibanding pageant cowok? Kenapa? Kalau cewek misalkan cantik, pakai gaun, terus kayak dia ngomongin lingkungan hidup, terus kayak kesetaraan gender, sambil ngobrol gini dengan tegas dan artikulasi yang bagus. Betul, dengan wawasan yang sangat luas. Kita masih mau denger. Dan cewek-cewek yang mau denger pun, kayak, "Ih anjing, kok dia
dia keren banget deh, gue pengen jadi cewek kayak dia deh gitu. Iya kan? Iya. Karena sifat suportifnya tuh ada juga antar cewek kan gitu. Nah kalau cowok, gue tahu nih Pai, lu kan anjing nih, ya kan? Tiba-tiba lu ikut kompetisi Mr. World. Saya akan membuat sebuah lembaga pendidikan gitu. Kontol lupa gitu. Gue pasti gitu. Anjing lu di tongkrongan gak ngomong gitu sih. Gak ngomong gitu sih lu kemarin. Belum selesai. Lembaga pendidikan karate. Bagus. Nah ya kan. Pasti gue tuh gini. Maksudnya temen gue gitu yang gue tahu anjing di tongkrongan. Terus tiba-tiba dia naik ke atas panggung. Terus dia ngomongin hal yang bertolak belakang kayak, tolong buat teman-teman, kita harus menjaga bumi kita jangan buang sampah sembarangan. Tolong buat anak-anak muda di sini ya dikurang-kurangin lah maboknya. Nah, kalau itu saya masih setuju. Emang Anda juga mengurangi kan? Saya pun sama. Iya, walaupun kita peminum tapi kayak kita mengurangi sebisa mungkin. Susah ya. Iya, susah. Tapi kita mencoba kan? Iya, mencoba. Betul. Nah, itu kayak tolong anak-anak muda hapus tato semua. Mari kita hijrah. Suatu hari gue ngomong itu gimana? Kalau suatu hari kalau bercanda apa lo? Ayo. Kan suatu hari bisa. Nah kalau lu yang berada di posisi itu, karena gue tahu dari SMA, cerita-cerita lu dari SMA, udah kenyang kali dia gitu. Akhirnya karena udah kadang-kadang kan gitu, kalau orang yang terlalu over ya ngebantingnya juga over. Betul. Begitu. Betul. Nah, lu pernah nge-tweet woman support woman tuh kayaknya aneh gitu. Gimana? Woman support woman. Kalau satu circle. Oh kan circle. Di luar itu enggak. Coba lihat teteh ukti hijab. Ngelihat dandanan kayak Gea. Lihat deh dia. Lu lihat nggak ada name tag-nya? Kayak udah pasti masuk neraka Gea gitu. Wanita hina Gea. Kalau misalnya nulis biodata di buku diary, cita-cita masuk neraka. Ingin yang buktiin komik-komik neraka aja. Iya benar. Gitu. Masa sih katanya mau dipotong tangannya? Mana nggak disetrika? Oke, kita balik lagi ke cowok. Jangan cowok deh, mungkin terlalu besar kali. Ke kita. Tongkrongan kita gitu kan. Beda tongkrongan. Iya sih ya, mulutku juga pedes sih. Kalau misalnya depan muka orang lumayan pedes sih mulut gue. Iya, itu dia. Lu meskipun gak kenal gitu. Meskipun gak kenal juga agak pedes sih mulut gue. Meskipun udah agak berubah ya sekarang ya. Iya. Tapi maksudnya dulu tuh kayak belak-belakan aja depan muka. Iya, memang Anda begitu. Saya pun sama. Iya kayak misalnya dulu tuh gue bisa kayak gini loh. Misalnya gak suka banget sama orang ya. Dulu ya. Iya. Baru ketemu gitu kan, terus dia anjing gue gak suka lagi sama lu. Tapi itu membuktikan apakah itu jujur, berani atau songong? Itu bukan songong. Kadang-kadang orang karena jujur itu cuma diajarin, tapi nggak kayak pada akhirnya saat kita dewasa itu hal yang paling sulit dilakukan. Padahal itu adalah ajaran pertama yang diajarin sama orang tua kita untuk jujur. Ya kan? Tapi itu adalah malah itu menjadi persoalan yang terbesar saat kita dewasa gitu. Iya. Padahal dari kecil nih, jujur ya nak, nak, jangan jadi pembohong ya. Kalau ada apa-apa di sekolah bilang ya. Kalau punya masalah apa bilang ya gitu. Pas kita bilang, kenapa kamu kayak gitu? Gitu, dimarahin. Katanya jujur. Iya. Akhirnya kan begitu. Intinya kan kita diajarin cuma satu cuy. Apa? Nggak boleh salah. Kalau salah tuh kayaknya hina banget gitu. Betul. Iya. Nggak boleh salah. Iya. Dari kecil gitu kan. Iya. Cuman kalau nggak ada orang salah nih. Iya. Ini semuanya nggak ada nih. Kamera, mikrofon, mixer, korek kagak ada. Kasbak. Kita pasti kayak pertama kali penemu korek misalnya siapa? Mr. Tokai misalnya. Betul. Atau Mr. Jipo. Mr. Tokai. Iya, soalnya dia tai banget di tongkrongan orangnya. Iya. Orang pada minum, pada ngobrol, dia ngolek korek kayak gini. Ini bisnis masa depan, bro. Tokai lo. Menarik itu. Akhirnya tongkrongan panggil, si Tokai mana? Biasa tadi ngulik-ngulik besi. Iya kan. Si Mr. Tokai nih, pertama mungkin bentuk koreknya bulat. Bulat kayaknya di genggaman gak bagus. Gak enak nih. Salah nih. Sama lu pasti orang tua bilang, nah udah kayak kamu jadi PNS aja gitu. Iya, orang tuanya Mr. Tokai ini. Iya, kamu jadi apa kayak gitu. Jadi
pengacara gitu, pengusaha aja. Apa ini mau ngapain gitu. Tuh kamu malah ngambilin besi gitu, jadinya salah mulu. Itu tuh 3 rumah tetangga kebakar gara-gara kamu. Nah, misalnya. Iya kan, tapi pada akhirnya ketika ini sudah tercipta, kesalahannya nggak dilihat, proses dia nggak dilihat. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang yang gue suka sayangkan sih seperti itu sih, maksudnya kayak orang-orang tuh pengennya jujur gitu, kayak lu pengennya jujur, sedangkan kayak kalau cewek-cewek tuh kadang-kadang bisa nggak jujur cuma untuk bikin girl squad gitu. Iya. Kayak ya dia satu cuy. Kita tuh cantik semua gitu kalau kita selek. Ya lu nggak cantik bagi gue. Bukan, jadi kayak susah lagi nyarinya gitu yang cantik dan fit in gitu dan followersnya lumayan sama tongkrongan kita. Iya. Atau gini kali. Mungkin lu akan belak-belakan ketika masih jadi temenan. Ketika udah nggak temenan tuh kayak ya malah jadi aneh gitu kan. Jadi kan sekarang kan bukan masalah temenan nggak temenan ya. Iya. Tapi salah circle dan tidak circle itu doang kan? Iya kan? Nggak. Jadi kalau apa ya? Ya mungkin kalau tongkrongan laki itu lebih mikirnya gini, kayak misalkan kita beda circle. Betul. Tapi kita masih bisa ngelihat kayak, oh nih yang tukang ngelawaknya kayak si Uus nih, gitu. Ini si anjingnya, ini si Gofar nih, gitu. Jadi kita masih relate dengan tongkrongan kita. Betul. Gitu. Nah kalau perempuan tuh agak sulit ke situ, karena mereka nganggap kalau circle mereka is the best, gitu. Yang lain debus. Ngapain sih lu udah jelek gaya-gaya gitu, kayak bunuh diri aja gitu, kayak tapi kebal aja gitu, kayak dikatain orang enggak, I'm fabulous, enggak aku cantik gitu, kayak padahal mah enggak cocok gitu. Iya. Tapi mungkin balik lagi ke orang-orangnya ya. Mungkin enggak semua yang seperti itu. Makanya kadang-kadang kan cewek-cewek tuh ada yang deket banget sama tongkrongan laki. Bahkan banyak banget teman gue yang cewek kayak nggak tahu kenapa gue terlalu nyaman gue teman sama cewek, maka teman cowok gue tuh banyak banget. Iya. Itu contoh kayak Danila tuh punya teman cewek paling 2 orang yang baik banget ya. Iya, dan asistennya pun si Andiva kan emang girly ya. Laki tapi girly, maksudnya dia ngertiin Danila gitu. Mukanya kayak Dede Yusuf ya. Betul. Anjing apa debu apa? Ini bukan deru dan debu. Itu Willy Dozen. Kalau dia apa ya? Ini yang Kendi. Oh iya, catatan si boy. Iya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin kenyamanannya lagi balik lagi. Makanya gue suka gak setuju kalau misalkan bilang kayak ada omongan kayak, ih kok jadi laki-laki mulutnya julid banget sih, ngalah-ngalahin perempuan. Wow, Anda salah besar. Wow, aku dihina ibuku jablay oleh tongkronganku sendiri. Aku balas saja, ya emang ibu gua jablay, nongkrong juga sama emak lu gitu. Lagi mabok, bapaknya habis meninggal nih. Lu kagak malu bapak lu ngeliatin bego gitu. Kita udah sampai situ bacot kita, bro. Iya, bahkan kalau di podcast Unfaedah ya, gue, Aryan, Semi, Roni sama Ucup, itu selalu lawakannya tuh ya tiap episode keluar nih, bapak meninggal. Jadi kan yang belum meninggal bapaknya Roni doang. Si Aryan ngomong gini, kapan ikut geng? Karena anjing gitu. Nah itu lu coba perempuan satu geng begitu. Iya. Pasti cewek itu bilang nggak apa-apa tapi nangis gitu. Terus satu temen cewek lagi atau dendaman. Iya. Dendaman. Dia nyimpen dulu. Dia nggak apa-apa ketawa-tawa dan ngebales. Habis itu dendam. Iya. Nah kalau satu temennya pasti nyamperin gitu kayak, lu nggak sensitif banget sih. Lu ngerti ke kondisinya dia tuh lagi gini-gini tahu gitu. Ya gue kan nggak tahu, gue kan cuma bercanda kayak biasanya. Enggak, kali ini sih lu kelewatan sih gitu. Nah ini nih penting nih. Yang gue pengen tanya sama Uus. Menurut Uus, bercandaan dark jokes itu batasnya yang lucu mana, yang enggak mana? Berdasarkan referensi hidup lu. Kayak misalkan kalau lu di lingkungan lu gitu, tidak pernah ada satu orang di tongkrongan lu yang cacat. Ya, lu akan menganggap gue bercandain teman gue yang begitu akan sangat dark. Ih kok tega sih ngatain temennya yang lumpuh gitu. Ih kok tega sih ngebercandain temennya yang sumbing gitu. Karena di referensi hidup lu tidak pernah menemukan itu gitu. Atau dekat dengan orang kayak gitu. Dekat dengan orang yang seperti itu. Dan lu nggak tahu kalau tidak dekat ini berarti sahabatan lo ya. Sahabat, temenan. Dan lu nggak tahu sebahagia apa mereka akhirnya bisa diterima sebagaimana dirinya. Balik lagi ke yang betul.
Karena gini cuy, bener juga sih. Ketika ada orang yang punya keterbatasan fisik, ketika dia diistimewakan di tongkrongan, dia malah justru nggak mau. Kayak lu pasti punya teman yang begitu kan? Gue mentang-mentang gue begini, lu jangan ngapain kek? Gue kecuali kalau gue minta tolong. Kalau itu dan jadinya kalau emang itu teman kita pun kadang-kadang sebelum dia minta tolong pun kita udah gerak duluan kayak misalkan kayak naik eskalator apa segala kayak kita udah otomatis duluan. Kadang-kadang dia bercanda gitu, apaan sih lu kayak gue cacat aja gitu. Abis itu tinggal. Abis itu ditinggal. Abis itu bercanda lagi, ketawa lagi gitu. Kayak misalnya teman gue pakai kursi roda gitu, malam minggu jalan yuk. Ups gitu kayak. Maksud gue hang out gitu kayak. Duduk-duduk gitu maksud gue kayak. Tapi gini cuy, lu sadar gak kita itu besar di kultur yang rasialismenya begitu tinggi. Wah sangat bro. Black dipanggil bule, jokau, Batak, ucok, apalagi tuh, kribo. Ada satu lagi. Apa? Ambon. Iya. Ada temen lu pasti namanya Ambon dipanggilnya. Bon Ambon pasti ada. Iya, bule. Iya. Itu kan rasialisme yang begitu luar biasa ya. Ada dulu junior gua begitu, albino. Panggilannya bule, anjing banget ya. Kan itu bro gitu kan. Itu bukan bule. Gue dulu punya temennya albino nih. Gue inget banget cuy. Terus gue lupa SMP apa SMA. SMA. Terus apa namanya? Waktu itu gue lagi pernah masuk sebuah kursus bahasa Inggris nih. Iya. Nah, dari semuanya nih yang orang-orang baru, dia doang yang paling asik nih. Akhirnya gue temenan sama dia nih awal-awal nih. Lama-lama semuanya. Yang nongkrong bareng, ngopi bareng, ngerokok bareng segala macam. Perkenalan lah dengan memakai bahasa Inggris. Di depan kelas. Lu tahu dia ngapain? Dia gini. Aku tahu ku takkan bisa nyanyi gitu depan kelas. Firman. Model video klip cuy. Gue yang teman deket ngakak parah, yang nggak kenal malah kayak lu nggak apa-apa nih. Lu nggak apa-apa nih begini. Lu nggak apa-apa nih begini nih. Nah, ini pertanyaan gue adalah kita mungkin bisa kayak gitu. Apakah karena kita deket banget sama dia? Jadi kita kayak boleh dan akan jadi lucu gini. Lawakan rasialisme, lawakan yang nyela-nyela atau dark jokes gitu akan lucu ketika sama teman dekat. Tapi kalau di luar teman dekat nggak lucu. Menurut lu gimana? Balik lagi ke orangnya sih, Pai. Kadang-kadang gue nggak kenal sama teman gue yang di sosmed lah gitu, yang gue nggak pernah ketemu langsung segala macam. Tapi dia konten-kontennya itu mengeksploitasi kesumbingan dia gitu. Gue tahu tuh si Nico Junius. Iya. Kemarin gue bikin konten sama dia. Itu lucu banget sih orang itu. Lucu banget kan. Iya. Nah, gue kan kalau ukuran kenal atau tidak, gue nggak kenal saat itu sama dia. Tapi gue ketawa lihat kontennya. Iya kan. Nah terus akhirnya gue jadi pengen kenal sama dia. Karena gitu. dia mencela diri dia sendiri mungkin. Betul. Bukan mencela orang lain. Dan bahkan gue kan kemarin ngobrol sama dia kan. Jadi ada komentar-komentar kayak misalkan kayak, kok orang-orang pada tega banget sih ngatain dia gitu. Coba kalau lu di posisi dia apa segala macam gitu. Lah dia sendirinya aja nggak apa-apa gitu. Kenapa lu ngebelain siapa sebenarnya? Ngebelain ego lu pengen top komen. Betul. Disebut orang baik di kolom komentar itu. Iya. Sama, tahu nggak lo ada video di Twitter kalau nggak salah, itu video dari TikTok kalau nggak salah diambil, kakaknya putih, terus nyela-nyelain adiknya. Yang hitam. Yang hitam ya. Terus adanya bilang nggak apa-apa, biarin gue yang penting gue dapat bule, kayak gitu-gitu. Mereka konteksnya memang bercanda. Yang padahal kan rame tuh. Nah itu rame mencela kakaknya segala macam. Pada akhirnya si adiknya ini yang kulitnya lebih gelap daripada kakaknya, sampai bikin video klarifikasi cuy bahwa gue nggak apa-apa kok, ini kakak gue. Iya. Terus kata banyak orang yang bilang kayak gini. Banyak orang yang bilang kayak gini. Iya, tapi ketika lu ngelawak, lu kan berdua nih di kakak lu, tapi ketika lu ngelawaknya taruh di post di TikTok itu kan ranah umum ya. Itu jadi suatu hal yang beda. Itu katanya masuk ke rasisme. Menurut lu gimana? Enggak. Kan ada yang thicker than skin, thicker than blood. Yaitu persaudaraan yang lu temuin sama seseorang yang itu udah melewati batas rasialisme, batas suku, apapun ya, karena lu sudah bersaudara gitu. Dan mau gimana pun orang ngomong kayak lu tersinggung dong gitu, ya nggak bakal bisa. Karena dia sendiri nggak apa-apa. Di kulturnya mungkin di keluarganya gitu kali ya. Ya maksudnya di keluarganya dia pun sudah menerima apa adanya, dan sudah pasti yang pertama menghina dia dulu bukan orang di dalam rumahnya. Pasti orang luar. Dia akhirnya orang tuanya mencoba melindungi dia untuk tidak dihina sama teman-temannya. Betul. Tapi
Kalau kulit sudah hitam, tapi gue yakin sih ya, mental kayak dia tuh sama teman-temannya malah dia yang pertama punya kuat yang mental, punya mental yang kuat. Yang kedua dia bisa ngebales dengan yang lebih syahdu gitu. Dan orang-orang begitu ngebalesnya pasti bakal lebih tajam. Orang-orang yang dulunya dibully terus survive, itu kalau ngecengin balik, wah anjing itu summon bro, summon FF Final Fantasy, udah ulti, belegar pasti. Ya pasti sih dia tuh di awal pasti kayak ya percuma kok kalau kulitnya sudah berdasarkan genetika segala macam, mau lu pakai skincare gimana pun gak akan bisa ngebantu. Jadi cuma supporting supaya dia bisa menerima itu dan bagaimana caranya meredam sakit hati yang dia dapat dari luar gitu. Dengan proses gitu panjang akhirnya si adanya bisa nerima gitu. Terus kenapa jadi orang lain yang baper gitu? Kalau lu emang insecure sama diri lu sendiri, nggak usah bawa-bawa kasus orang entot gitu. Banding-bandingin gitu ya. Itu mah kalau lu baperan lu aja gitu. Oke, ini masalah baperan nih. Jadi hampir gua rokok lu. Tapi menurut gue ya kata baper itu tuh agak ini sih, agak tai sih untuk di zaman sekarang ini ya, kalimat baper itu ya. Contoh gini. Oke. Gue sangat mengerti kalau misalnya sosial media itu adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara segala macam, dan orang tuh punya kebebasan untuk menilai apa saja tentang diri kita. Kasus gini, Os. Gue ngomong konteks soal kebebasan berbicara ya. Gue menggunakan kebebasan berbicara gue di sosial media gue, berat gitu. Terus ada orang bales yang ngatain gitu. Karena gue lagi lapar dan punya banyak waktu luang, gue ladenin, dibales lagi. Oh gitu aja baper. Nah ini agak tai nih. Karena orang-orang kayak gini tuh nggak tahu Pai. Karena gini, dia tidak sadar bahwa gue punya hak sama kayak lu untuk mengcounter lu gitu. Gue punya hak yang jawab juga gitu kan. Ini kan cuma sesimpel bahwa gue mau balas atau enggak sih ya. Iya. Jadi itu pun yang gue coba buat tegaskan sih, maksudnya kayak lu punya hak jawab kan namanya kan. Betul. Kayak, lu punya hak jawab, lu punya hak untuk mengutarakan apapun yang ada di kepala lu gitu. Kayak misalkan ada yang bilang itu kalau komentar gue kayak ini settingan gitu, Usma settingan gitu misalkan gitu kan ya. Gue bisa sampai ngebales lu berarti emang bukan gue baper di situ, nggak mungkin. Lu nggak tahu aja kalau gue tuh sudah mengabaikan beberapa kali. Terus mungkin lu lagi nggak hoki aja gue. Iya betul. Jadi disangkanya gue baperan, padahal nih kalau misalnya gue hitung nih kayak lu adalah komentar kesekian emang bilang gue settingan lagi apa segala macam yang gue biarin gitu. Dan lu lagi apes aja gitu. Dan ketika dibalas jangan GR dulu. Karena emang mungkin ya lu lagi dapat aja. Lagi gue lagi buka notification ada nama lu. Lagi scroll terus lihat tuh. Kayaknya enak gue balas nih. Avatarnya ibu-ibu gitu. Lagi megang anaknya. Itu sering banget tuh kayak gue bilang aja, "Ibu, emang ibu yakin tuh sperma yang masuk ke rahim ibu itu sperma suami ibu gitu? Jangan-jangan itu settingan ibu gitu, biar ditanggung jawabin sama suami yang sekarang. Kok Anda lancang? Ngomong gini-gini segala macam lah. Lu aja bisa ngomong asal apa? Gue juga bisa." Gue bilang gitu. Enak aja lu bisa bikin cerita nih gitu. Kayak seolah-olah apa yang gue kerjakan selama ini udah gue dengan hati, dengan gue pengen jujur dan segala macemnya. Lu masih ngarahin gue ke situ gitu. Ya udah ya gue pengen ngebikin cerita juga tentang keluarga lu, emang nggak boleh. Lu judge gue soal gue. Gue juga judge soal lu. Gue pengen judge soal lu gitu. Tapi pas gitu kayak kok public figure ngomongnya wow gitu. Kok ibu-ibu ngomongnya gitu? Dibalikin lagi juga nggak terima. Gue bilang gitu kayak kok ibu-ibu ngajarin fitnah, ntar anaknya jadi tukang fitnah juga loh. Gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak nggak usah bawa anak saya deh. Kontol. Kalau gue udah kesel nih, udah kontol aja gue balesnya udah. Terus ada ibu-ibu gitu kayak, apaan nih sosok laki kayak gini dijadiin panutan suami bla 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 gitu. Kontol udah. Udah mau ngomong apa, gue lagi capek nih. Habis ngurus anak, habis kerja, habis meeting sana sini segala, pulang lihat sosmed ada ibu-ibu sotoy gitu atau bapak-bapak sotoy gitu. Kontol udah. Mungkin orang-orang yang model seperti itu yang mungkin udah jadi satu-satunya hobi dia ya,
adalah hate speech mungkin ya. Adalah ketika dia memang nggak ada kerjaan aja, punya banyak waktu luang, banyak sekali waktu luang. Atau yang kedua, dia tidak seekspresif itu di kehidupan nyata. Misal dia ditindas sama siapa, dia kayak diem aja, yang pada akhirnya ngumpul di sini segala macam. Akhirnya disalurkanlah lewat jempol. Betul. Saya setuju kalau itu, karena kayak misalkan hate speech itu berlaku untuk idola mereka aja. Benar. Jadi misalkan gitu, mereka ini bisa nuduh Gofar, gitu. Misalkan adalah fansnya Justin Bieber gitu. Ya kan? Betul. Kalau diomongin yang Indonesia takutnya beneran ada gitu. Fansnya Justin Bieber gitu. Tiba-tiba ada. Saya bang. Anjing, di kantor Lawless ada fans Justin Bieber. Oke sih, emang di sini aneh-aneh, ada Teteh Distro Trunojoyo juga ada di sini. Jadi saya bisa menerima itu ya. Jadi misalkan kayak ke Gofar gitu, Bang Gofar, lu tuh jangan gini dong hidupnya. Lu tuh harus ngasih influence yang baik buat masyarakat. Karena lu punya influence besar untuk lu punya follower gitu. Lu punya follower bla 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 gitu. Terus tiba-tiba Justin Timberlake nih. Tadi Bieber katanya. Oh iya, Justin Bieber salah. Justin Tiffany misalnya, Justin Tiffany. Aduh, itu Dustin. Nggak gitu Pak. Nggak gitu saya Pak. Nggak gitu. Kata Adit mukanya kayak plastik paya. Yang tipis banget. Yang kresek banget. Aduh anjing, plastik paya lagi tai. Ya misalkan gitu kayak Gofar tai lah lu, bukannya lu ngasih influence inilah anjing lah lu lah gitu, public figure apaan lu gitu misalkan gitu. Betul. Terus misalkan Justin Bieber dihina nih. Kayak lu tuh jangan lihat Justin Bieber jeleknya doang. Dia tuh juga udah pernah ngasih sumbangan ke sini terus kayak wow, kok Anda bisa begitu sih gitu. Ya memang kalau sudah terbiasa hidup double standard, betul, tidak akan kemana-mana, parkir aja udah. Iya sih. Iya kan? Kalau terbiasa hidup seperti itu, hidup double standard. Betul. Ya kan seperti itu. Yang orang lain maju gitu, lu parkir udah gitu, nyaman aja gini motor nih. Karena double standard. Di situ aja hidup. Coba cari teman lu yang sekarang yang punya posisi yang kayak lu, yang punya double standar. Siapa ya? Gak ada kayaknya. Itulah pembeda orang sukses dan bukan. Iya sih, bener. Udah. Bener sih cuy. Ada temen lu yang pengusaha gitu, kayak finansial oke gitu, kehidupan keluarganya harmonis. Ada di kolom komen Lambe Tura. Ikut-ikutan ya? Yang ada. Wah nih, apa namanya, nyela-nyela si artisnya misalnya ya. Tapi gini Us, ini ngomong soal nyela-nyela ya. Lu adalah salah satu orang yang sering dicela di Twitter terutama ya. Instagram. Gitu. Instagram ya? Iya, Twitter Instagram juga? Twitter gak begitu. Gak begitu, Instagram sering? Instagram. Oke. Biasanya karena apa? Oke deh, satu deh. Yang paling baru. Lu diserang karena apa? Gara-gara apa ya? Dulu kan K-pop udah. Iya. Kemarin tuh. Oh, Ferdian Paleka. Oh, lu bilang apa? Ya waktu itu yang gue bilang Ferdian Paleka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Gue bilang gitu. Kayak ya daripada ntar dia jadi lebih jahat gitu. Terus akhirnya lu juga yang cuma bisa teriak-teriak, kok bisa terjadi seperti ini sih? Kok dia tidak menjadi baik sih? Karena mungkin tidak dapat kesempatan gitu. Terus yang kedua adalah gara-gara ya itu Atta ngomongin YouTuber sampah gitu. Terus lu ngomong apa? Ya gue bilang ya dia kagak ngaca apa gitu. Bikin prank-prank juga kan dia gitu, settingan juga apalagi gitu. Ferdian Paleka mah walaupun memang pranknya nyebelin ya, betul, dan tidak manusiawi ya, betul, tapi real. Bedanya di situ. Iya. Yang satu sampah ininya secara manusianya gitu. Nuraninya sampah gitu. Satu lagi ya sampah kontennya gitu. Lu diserang? Serang. Tapi Pada bilang apa? Ada nggak satu aja deh. Apa yang ya? lu inget? Mereka bilang apa? Oh ini nih. Ngapain sih lu? Lu pasti pansos kan dengan ketenaran Atta. Pasti lu pengen, lu iri kan dengan kesuksesan Atta gitu. Lu pengen punya YouTube dengan subscriber sebanyak dia kan gitu. Kalau lu nggak lebih baik daripada dia,
jangan komentarin dia deh. Gitu. Okay. Tapi lu yang komentar begitu, lu nggak lebih baik daripada gue, tapi lu ngomentarin gue goblok. Masih dengan yang kita omongin yang sama itu. Iya. Sekali lagi ya, ini jadi rancu cuy. Kayak misal gini, oke, lu bilang kayak ya ini kan sosmed gue, gimana gue gitu kan. Tapi ketika ada orang yang counter lu atau tidak sependapat sama lu gitu kan, terus dia akan bilang kok lu baperan sih? Lah kan emang ini sosmed gue. Dia juga bisa bilang dong. Ini sosmed gue. Ketika dia balas lagi, dia bisa bilang sebenarnya nggak ada habisnya sih di situ. Emang nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya kalau ngomongin soal kebebasan berbicara. Karena di sini adalah ya masing-masing punya hak yang sama. Betul. Tapi masalahnya adalah kredibel atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya banyak energi untuk ladenin. Itu dia. Iya. Kadang-kadang kita nggak punya sih tenaga kayak gitu. Jadi ya karena capek gitu dan kayak orang kayak gitu jumlahnya banyak gitu dan kayak kita mau mengedukasi mereka juga ya kita nggak punya giveaway gitu. Betul. buat mereka mau dengerin kita gitu. Mana mau orang-orang seperti itu dengerin obrolan kayak begini tanpa giveaway. Buang-buang kuota gitu kayak. Ntar gue bikin judul deh. Giveaway handphone 50 iPhone Pro 11. iPhone 11 Pro Max. Gua tulis kontak di handphone gue, Gofar gue ganti. Betul dah. Betul. Tapi lu sadar gak? Orang-orang yang terkena masalah besar menutupinya dengan giveaway. Iya. Kebanyakan ya. Kebanyakan kan. Apa keep strong and never surrender ya? Be yourself and never surrender. Itu nggak tahu. Pokoknya kalau ada giveaway pasti ada tagline itu di bawah-bawahnya di kolom komentarnya. Be yourself and never surrender. Gitu. Ada gitu terus IG-nya Gofar Hilman gitu. Gitu kayak ada IG-nya apa gitu. Gitu bro. Padahal yang jelas-jelas be yourself yang nggak bikin giveaway ya. Kok suka aneh dunia teh. Iya. Suka aneh ya. Suka kebalik-balik. Gue tuh pernah bikin giveaway. Kalau misalnya yang ada tulisannya itu pasti kayak pernah kayak ada satu sponsor sebuah merek mobil gitu kan. Karena ada web series kan. Kita mempromosikan web series. Tapi nggak yang viral, heboh gitu judulnya kayak gitu gitu. Gue pernah bikin giveaway jadi lagi bikin daily vlog. Gue juga pernah salah ke San Francisco. Tapi kayak nggak gue umumin. Jadi khusus buat yang nonton aja. Pas menit keberapa kayak ada. Jadi para prize hunter gitu nggak bisa ikutan. Khusus buat yang nonton aja. Ya. Dan gue juga pernah waktu itu bukan giveaway sih, kuis sih. Iya. Lebih ke kuis. Jadi kalau misalkan lu bikin jokes atau bikin apa, betul. Gue bakal bagiin yang terlucu apa gitu. Kayak itu aja gitu. Dan itu pun nggak masalah. Semua dilakukan ya. Cara itu dilakukan kayak di media-media, bahkan di radio gue gitu kan. Ada giveaway, ada hadiah, ada apa segala macam. Itu nggak masalah. Cuma yang kita pertanyakan mungkin ya, gue dan Uus adalah ketika giveaway itu menjadi sebuah main. Yes. Mainnya nih, utamanya kontennya nih. Nomor 2, nomor satunya adalah giveaway-nya. Si giveaway-nya ini gitu. Ya gimana ya gue setuju juga apa yang dibilang sama Jovi sih yang waktu gue ngobrol gitu, yang dibilang kalau ini politik kita sejak lama gitu, kayak ya lu gue kasih duit nih tapi lu milih gue jadi calon legislatif misalkan gitu ya. Itu memang sudah terjadi udah lama gitu dan seharusnya dalam sebuah kesenian harusnya tampak lebih jujur dan transparan ya. Gitu kalau kita ngomongin soal kesenian nih gitu. Kesenian itu kan mendistribusikan emosi lu, tenaga lu, mendistribusikan kreativitas lu gitu. Jadi sayang gitu kalau misalkan gue nggak pernah lihat sih orang teater giveaway gitu. Bener. Datang ya ke pentas gue besok ada giveaway lo. Enggak iya sih. Malah kita kalau kita punya kesenian tuh malah kita paling anti gitu untuk manggil orang yang datang ke situ karena ada hadiahnya. Betul, gitu. Karena emang dia pengen harusnya. Karena gue pengen yang penonton emang nonton gue adalah orang yang pengen datang. Harusnya kita mencontoh Sri Mulat. Pemainnya dapat giveaway, dilempar rokok, dilempar makanan. Yes. Harusnya kita mencontoh Sri Mulat. Betul. YouTube zaman dulu kayak Reza Arab apa segala macam, mereka tuh yang kadang-kadang dapat hadiah dari penontonnya. Betul, bukan sebaliknya. Dikirimin keyboard, dikirimin apa kayak CPU gitu, si Fadli, si
Itu Padi ya kayak kan si Piu, si Padli, si Yoyo. Ya maksudnya dulu tuh penonton yang ngerasa hidupnya terinfluence gitu dan merasa kalau hidupnya lebih baik gitu. Mereka ngasih kayak apresiasi terhadap konten kreatornya gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak segmentasi YouTube saat itu memang mungkin ya ngerasa kalau dulu belum banyak konten kreatornya, ketika ada yang menurut mereka relate dengan kehidupan mereka, relate secara ya menghibur mereka gitu. Jadinya kayak anjing nih untuk ukuran kreator Indonesia gitu, terus kayak nggak di TV, dia nggak ada di iklan apa segala macam, tapi dia ngasih impact gue segini gedenya gitu, dan dia real banget orangnya gitu. Gue mau ngasih ini ke dia gitu. Jadinya mungkin karena perubahan zaman mungkin Us ya. Kayak mungkin sepertinya kayak radio zaman dulu gitu kan. Radio zaman dulu adalah rockstar gitu kan, penyiarnya gitu kan. Sekarang kayak ya udah kayak media aja gitu kan. Iya, mungkin karena perubahan zaman juga kali. Tapi menurut lo, Jovie Andovi yang ngomong di YouTube tuh soal keinginannya untuk pensiun tahun ini katanya. Terus dibilang kata YouTube tidak seperti dulu, tidak fun lagi. Menurut lo gimana? Karena gue banyak banget komen-komenan dari orang-orang gitu kan. Yang ini sekedar gue baca doang dan jadi pembelajaran juga adalah kayak ya mungkin lo nggak selaku itu. Jadi ketika ada yang laku dan punya gimmick baru, lo jadi merasa terancam. Menurut lo gimana? Kalau kata gue sih sebenarnya mereka stop itu ya gue paham karena gue pun kan berhenti di TV. Gitu, maksudnya bukan karena tawaran yang nggak ada, tapi emang gue nolak-nolakin kalau misalkan itu harus gimmick gitu. Kayak selama ini yang gue bangun selama gue habis di boykot ya jadi for nothing gitu. Jadi kayak ya gue nggak niat ke situ lagi gitu. Terus kayak tapi kalau ada kesempatan di mana itu pakai semua dengan tanpa gimmick, tanpa nggak apa-apa gitu, gue mau gitu. Nah dengan mereka berhenti dari YouTube tuh gue paham sih. Maksudnya gue pun sebelum akhirnya memutuskan untuk kayak ngasih sekat untuk bukan sekut ya. Bukan. Kalau ngasih sekut Anda. Iya. Kalau sekat lu ya tadi ya. Iya, saya ngasih sekat tadi. Kalau gua ngasih sekat, kayak mereka ngasih sekat untuk kayak udah deh kayaknya udah cukup gitu. Karena gue sudah berusaha. Nah, gue pun sama. Gue sebelum akhirnya gue terjun ya lebih real, lebih nyamannya gue, lebih ke hal-hal yang ada di sekitar gue dan berharga buat gue gitu. Sebelum ke arah situ, ya gue sudah mencoba gitu untuk tetap stay di situ gitu. Tapi ya memang untuk ternyata enggak deh kayaknya udah nggak bisa gitu. Mungkin gini ya, hanya sebatas nggak menyenangkan, bener kata Jovie Andovi lagi. Kalau memang hanya sebatas tidak menyenangkan lagi untuk diri sendiri, gue pun pernah melakukan hal yang sama sih Us. Zaman-zamannya khotbah timeline yang sarung-sarung tuh. Dari 2010 sampai 2012 2 tahun gue tiap minggu foto yang berbeda gitu kan. God of War, Cina. Iya bener. Lama-lama kayak kok gue harus nyenengin orang ya? Lama-lama kok effort ya? Ketika misalnya gini, ada postingan gue yang gak lucu, kok jadi kepikiran gue ya? Lo kan tuh gak baik buat gue. Betul. Akhirnya gue berhenti nih, pas lagi ditunggu-tunggunya. Karena itu tidak menyenangkan lagi buat gue. Mungkin sebatas itu kali ya buat Jovie Andovi ya? Nah itu dia. Dan gue termasuk yang bikin YouTube buat nyenengin diri kita sendiri. Iya, karena gue tuh sempat dibilang kayak gue tuh CEO of episode pertama. Jadi gue tuh kadang-kadang bikin konten cuma episode pertama doang, abis itu gue bikin yang lain-lain gitu. Ya karena menurut gue nggak lihat viewers, gue kayak gue nggak ada waktu buat bikin konten yang kayak gini dulu deh gitu. Kayak dari sisi guanya gitu. Bukan berarti gue orang yang bosenan. Kedua kadang-kadang gue tidak. Ya orang yang biasanya bantu-bantu gue buat konten itu lagi nggak bisa, jadi gue nggak bisa maksain gitu. Jadinya udahlah ini dicuekin aja deh gitu. Jadinya gue belajar dari situ, dari lu yang lu ngomongin soal khotbah timeline. Makanya gue bilang lu tuh mentor gue. Makanya gue salim sama lu kan. Terima kasih ke Farilman. Jadi lu tuh sudah melewati fase itu. Dan gue pun sudah melewati fase itu. Dan kebanyakan orang yang sekarang terjun ke YouTube belum menemukan itu. Dan percaya atau enggak, ketika mereka mulai jenuh mereka kan ngeluarin sisi mereka yang lain yang membuat proses mereka yang kemarin itu kayak for nothing. Betul. Jadi kayak lu ternyata orangnya begini. Kok lu nggak dari awal sih lu cerita ke diri. Jadi kayak gitu. Jadi makanya daripada gue harus membuka diri gue, mendingan gue ngasih giveaway. Karena udah mentok gitu. Betul. Karena udah mentok. Karena gini Us, ketika lu udah bosen ya,
Ini dalam apa aja ya? Konteks kerjaan, apapun. pacar gitu kan. Terus lu lagi berkreasi gitu kan. Ketika lu dalam titik jenuh nih, sebenarnya yang dilakukan cuma 2 hal. Lu berhenti dan mencari medium lain. Yes. Atau lu tetap di situ, atau membuat variasi atau membuat segmen baru. Yes. Gitu. Yeah. Jadi biar nggak bosan. Kayak gue nih bikin kayak gini-gini nih. Ini kan memang tidak sepopuler Sekut FM kan tidak sepopuler Ngobam dan Sekut Otomotif ya. Ya. Dan gue nggak peduli sih. Nah itu karena gue suka ngobrol. Iya. Gue kangen siaran live yang saat pandemi kemarin nggak ada. Lu pengen siaran yang bisa ngomong kontol. Iya bener kan. Iya. Tanpa lagu, tanpa iklan. Iya. Gimana lu tahu sendiri Hard Rock sejamnya dia pernah kan gantiin beberapa kali. Betul. Sejam Adlibs bisa 7. Buru-buru sekali langsung ke punchline. Harusnya bisa ditambahin lagi sama dia, tapi keburu atlet, keburu lagu, keburu. Ya karena gitu cuy, sekedar kayak gitu. Iya. Jadi ya itu maksudnya untuk lu dan gua, YouTube adalah sebuah medium seneng-seneng. Rekreasional. Iya. Gitu. Jadi bukan profesi ya. Iya. Dan lu juga nggak mau kan disebut Uus adalah YouTuber? Gak mau. Karena gue selalu bilang Uus adalah stand up comedian, bukan. Uus adalah seorang YouTuber, bukan. Uus pekerjaan lu apa jadinya? Pekerjaan gue bekerja. Apapun yang menurut lu nyaman. Gue nyaman gitu. Jadi ya kayak lu sama gue tuh kayak apa ya? Gue sih efek-efeknya dari apa yang gue kerjain tuh kayak bahkan temen gue tuh berani gitu ke gue kayak dia bukan siapa-siapa gitu, dia cuma pegawai kantoran apa segala macam, dia kayak gini, Us gue pengen ngobrol-ngobrol dari konten lu, kayaknya seru, dan gue ngelihat YouTube lu tuh kayak siapapun bisa ngobrol di situ, nggak dilihat kayak lu artis, lu public figure, lu apa, lu gue punya konten ngobrol sama saudara-saudara gue yang orang nggak tahu siapa. Iya, bodo amat. Gue pernah ngobrol sama temen kuliah gue yang orang juga nggak tahu mereka siapa. Jangankan itu Us, di Ngobam aja deh. Iya. Gue misalnya ada satu musisi yang misalnya ya bisa dibilang underrated banget lah di budaya mainstream ini. Iya. Terus dibilang kayak, kok gue nggak kenal sih siapa dia. Nah, yang pertama mungkin referensi lu kurang. Yang kedua, fungsinya ngobrol ini biar kenal kan. Ya berarti kan Gofar yang pengen ngobrol kan Gofar, bukan elu. Aduh, kenapa? Nah itu dia jeleknya adanya YouTuber atau orang-orang yang akhirnya masuk YouTube dengan harus gitu, dengan orang terkenal, dengan orang yang punya pengaruh besar apa segala macam, itu jeleknya Pak. Jadi saat kita pengen ngobrol sama siapa tuh mereka tuh ngeliat dari angka. Betul. Followersnya cuma berapa sih? Betul. Gitu. Dan itu lu ngapain ngobrol sama dia sih? Dan gitu. itu tipikal orang yang kalau misalnya view-nya kecil, itu pusingnya setengah mati tuh. Oh iya. Wah anjing nih view gue kok kali ini kontennya kecil banget ya. Iya. Besok harus yang lebih pecah. Gue mah viewers rendah. Tidak pernah saya meeting. Iya bener. Gak pernah gue kayak amat. Bro kayaknya viewers kita kemarin kurang nih. Kita harus come up with an idea. Terus tiba-tiba anak Jaksel masuk kayak, well, gue sih udah ngomong sama Pak Lucky ya, which is gue udah coba buat literally give him like a PowerPoint. Tapi ya gue cuma bisa nyampein that's it. That's it. Dan lu tahu nggak, gue tadi habis makan mie dan rasanya kayak mau meninggal. Gila. Ya emang itu jujur sih. Kan emang makannya kan banyak, pedas-pedas. Terus kayak kena lambung. Emang pengen meninggal. Asamnya naik. GERD gak. Dia mau meninggal gue. Wah itu yang punya restorannya. Wow bagus sekali. Enggak, padahal emang bener. Padahal kena GERD. Yang disebutnya angin duduk. GERD kan angin duduk kan. Iya. Orang bilangnya angin duduk. Iya padahal GERD itu lambung yang nge-push jantung. Tapi kalau soal meetingin viewer kecil mungkin tidak berlaku untuk ini Us, ketika bekerja sama dengan brand. Kan kita kan ada KPI. Misalnya ada beberapa lah brand yang ketika masuk tuh ada KPI tertentu gitu kan. Terus ketika KPI tidak terpenuhi, ya kita meeting sama si brandnya. Mungkin itu di luar konteks ya. Itu di luar konteks. Maksudnya kalau kita punya tanggung jawab terhadap produk apa segala macam, toh pada akhirnya ketika viewers itu tidak mencapai sesuai dengan apa yang kita obrolin gitu, gue cuma bisa ngomong kayak ya gue nggak mau giveaway gitu. Gue tidak mau menjual diri gue untuk itu gitu. Kayak mendingan gue bikin konten lain buat nambel konten yang ini. Betul. Oh dari gue. Betul. Walaupun nantinya gue keluar duit lagi, nggak masalah gitu. Kayak yang penting gue doyan. Yang penting gue ngejalaninnya tetap happy gitu. Itu poin paling penting.
kitanya harus senang, bukan gimana caranya membuat orang lain senang. Gofar, thank you. Kalau toh dua hal itu berjalan bersamaan, itu sangat bonus sih. Itu bonus. Itu sangat bonus. Dan bonus, ya lo tahu bonus kan kalau kita kerja pun kayak setahun sekali, 2 tahun, kayak setahun 2 kali gitu. Gak bisa sering-sering gitu. Tapi seenggaknya ada gitu. Nah, oke, ini ngomong soal pekerjaan ya. Tadi lu sempat singgung soal yang namanya lu memilih nih pekerjaan terutama di TV. Oke, pekerjaan yang gak bakal lu ambil. Wah, ini kayak aduh nggak deh, jangan gue deh. Apa aja? Yang pertama, Facebooker sih. Facebooker. Pokoknya yang di TV. Iya. Oh, kenapa Facebooker enggak? Enggak. Kenapa cuy? Duitnya gede loh cuy. Buat apa? Weh cuy, duitnya gede. Lo gak mau punya rumah yang udah punya rumah deh Ji. Udah DP? Udah. Jadi gue hari ini gue cerita sama Gofar tadi. Lu waktu DP pertama rumah lu yang di kafe tuh lu cerita sama gue senang gitu. Pas gue hari ini gue cerita sama dia, wah anjing lu beli rumah. Dan waktu itu ya gue inget banget lu tuh DP rumah di saat lu tidak sedang ada uang, maksudnya bukan di saat peak popularity, peak karir lu nggak lagi di situ. Itulah gue ngambil strippingan 8 bulan untuk DP rumah. Iya kan? Iya. Ya maksudnya itu kan maksudnya strippingan itu kan maksudnya bukan yang akhirnya jadi viral, jadi ditonton banyak, enggak gitu kan? Maksudnya kayak yang penting nih untuk DP aja deh. Nah sama. Gue yang terjadi dengan gue pun sekarang gitu kayak. Tapi untungnya usaha itu kayak sitkom ya, dimana kita tahu kayak komedi tuh kayaknya ya sedikit bisa dimaafkan lah gitu. Iya. Apalagi di situ tuh kantoran dan gue menjadi diri gue. Jadi kayak ya udahlah gue ambil. Iya itu maksudnya akhirnya lu ambil itu pun bukan karena ya itu kan idealisme kan kompromi, bukan berarti ya kalau lu bukan harga mati ya. Bukan harga mati, kalau harga mati mah lu egosentris gitu. Iya betul. Bedanya idealisme dan egosentris ya itu. Idealisme menurut gue adalah fluktuatif ya, di mana lu bisa mengambil titik tengah dengan tidak mengganggu diri lu sendiri sih. Nah itu tolong kasih tahu Pai. Susah banget orang kasih tahu dah. Misal kayak gini, wah cuy, ini ngomongin soal lolos ya. Iya. Gue kan nggak terlalu peduli soal apa yang menyerang gue ya. Tapi ketika sudah dimention gitu kan soal lolosnya, kan ada tim yang melihat kan. Betul. Iya. Ada yang menyerang kayak bukan menyerang sih ya. Dia lagi sekali lagi kebebasan berekspresi aja. Wah lolos apa nih, nggak metal nggak punk. Masa jual burger harganya segitu. Wih. Kapitalis. Iya. Anak pang kapitalis. Iya. Kalau gue ngeliatnya kayak bodo amat ya. Gue juga tidak merugikan sama siapa. Toh ternyata pada akhirnya gue tuh membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Iya. Untuk lolos sendiri tuh ada 100 orang. Belum lagi tim gue segala macam. Yang penting mah kayak gitu aja sih. Bisa nafkahin orang banyak. Iya. Jadi gue nggak peduli soal omongan itu. Iya betul. Kayak ya kan. Kalau nggak ada lawless juga kan lu yang mau sosok ngepang poser juga kan bingung mau pakai kaos apa untuk pertama kali kan. Iya bener. Bahkan kita ngeluarin kaos loh untuk poser. Jadi orang yang kayak kita bikin kaos pokoknya gini. Ya gue sih nggak, intinya ya gue sih nggak terlalu ngerti soal motor-motor amat. Tapi ketika gue pakai kaos ini gue akan terlihat seperti anak motor. Apa? Yang mana? Ada. Dan itu laku banget. Dan itu laku banget. Pokoknya dalam bahasa Inggris lah gitu. Dan itu laku banget. Iya. Jadi kalau ngomongin poser ya, percaya sama gue, dalam dunia apapun, dalam bidang apapun, pasti akan. Kalau nggak ada poser nggak rame. Betul. Lo coba kalau musik nggak ada poser, nggak bakal rame yang datang ke gig lo. Nggak bakal. Iya. Nggak bakal rame yang beli merchandise lo. Betul. Kalau nggak ada 420 itu celana kain cuma ya barang antik di Ubud lah. Iya. Tapi sekarang jadi gaya. Iya. Sekarang jadi gaya sehari-hari. Gue aja kayak di rumah tuh gue pasti pakai celana gitu karena kalau buat sholat gampang. Iya. Terus kayak bahannya adem dan dengan matching dengan tank top enak banget gitu gayanya. Kayak spiritual gitu. Iya. Menyatu dengan alam. Nyampe deh gue gitu. Gitu. Tapi ya itu pun ya lu bisnis kan. Maksudnya lu berangkat dari rumah. Betul. Maksudnya emang iya ke sini. Ya maksudnya berangkat dari anak pang, dari yang anti kemapanan gitu terus jadi mapan gitu kan. Nah, gue kan sekarang kayak gue udah bikin YouTube gue yang orang bilang idealis gitu, yang mungkin channel gue dibilangnya kayak anjing nih
mind blowing apa obrolannya apa segala macam gitu. Tapi masih ada aja orang yang nanya gitu kayak, kalau lu emang idealis kenapa lu masih temenan sama Andika sama Gading, kan tai. Masih ada yang ngomong gitu? Ada. Memang harus nggak boleh temenan sama gitu mereka itu. Gitu atau gimana sih? Ya sama kayak misalkan gue ngobrol sama Jason Ranti atau sama Ariel Lesmana gitu kan, gue emang temenan kan. Terus kayak masih ada aja gitu kayak, kok Bang JJ temenan sama Bang Usi? Kayak Bang JJ kan seniman banget gitu. Emang kenapa ya? Ya itu pertanyaannya, emang kenapa? Emang apakah batas dari sebuah pertemanan gitu emang harus punya satu profesi yang sama? Coba lu cek sendiri di tongkrongan lu. Atau punya prinsip yang sama? Enggak juga. Kita punya banyak teman yang prinsipnya itu berseberangan sekali. Iya, kayak gue sama Gofar sudah jelas berbeda dong. Gitu, dari kapan menikah pun sudah cara pandang soal relationship pun sudah berbeda. Gue sama Gofar beda banget gitu. Tapi dengan adanya satu persamaan soal adanya beberapa hal yang sama gitu, secara pola pikir dan mungkin secara rasionalisme dan juga idealisme, ya gue bisa ngobrol sama dia. Tapi nggak semuanya harus sama gitu. Betul. Sebenarnya gini sih, yang menjembatani adalah menghargai untuk setuju sama setuju. Dan menghargai untuk setuju untuk tidak setuju. Betul. Gitu. Itu yang menjadikan pertemanan itu begitu indah. Iya. Jangan lu sok-sok setuju depan orangnya, tiba-tiba di belakang tuh lu ngomongin. Rata-rata terjadi sih sebenarnya di tongkrongan laki. Kalau emang nggak suka sama kerjaan yang lu kerjain, diomongin. Kayak gue dulu masuk inbox. Wah, artis inbox gue. Baru datang nih. Di tongkrongan lo gitu? Di tongkrongan gue, teman-teman gue. Ya semuanya tepuk tangan. Anjing, Pai. Anjing. Terus gue bilang kayak, lu tai banget ngapain sih gitu kan. Kan ada artis inbox gitu. Siapa tahu kan Anda terbiasa kalau datang ke sebuah panggung gitu harus meriah. Ada sambutan. Iya, ini sistem respect terhadap teman. Oh tidak, Anda sarkas bangsat, gue bilang. Terus ya udah akhirnya minum-minum segala macam. Terus akhirnya keluar omongan kayak, lu nggak yakin ya dengan skill yang lu punya, dengan cara lu menghibur, gitu, kayak lu tuh fun gitu. Lu salah satu orang yang paling fun, yang maksudnya ya lu berangkat dari tongkrongan, terus lu berada di TV. Nah itu mah lawakan-lawakan lu yang bisa lu keluarin di tongkrongan gitu. Bedanya lu dibayar aja gitu. Iya kan? Iya kan, temen-temen gue pada ngomong kayak gitu. Lu kok sampai ngambil kerjaan-kerjaan kayak inbox apa segala macam kayak gitu kan. Terus gua bilang ke mereka gitu, kalau ya gue juga kesini bukan buat cuma sekedar uang, enggak gitu. Tapi banyak orang yang gua rasa punya idealisme yang tinggi tapi jadi bintang tamu di inbox. Seriusan, Last Child, Psycho-G, Igor, terus Sheryl Sheinafia, terus siapa lagi ya, pokoknya yang menurut gua musisi-musisi yang menurut gua nggak, kayaknya kalau di panggung inbox siapa mau denger gitu. Di parkiran Ramayana itu. Ya kan, di mana yang paling menyenangkan dari bagian Cibinong misalnya. Iya. Di mana bagian yang paling menyenangkan dari Ramayana adalah saat lobbynya kebuka. Adem. Iya. Iya. Walaupun cuma sebentar ya. Habis itu tutup lagi. Iya. Jadi kayak akhirnya gue nanya gitu, kayak kenapa lu masih mau manggung di sini? Gue nanya ke Igor apa segala macam. Yang kalau Igor emang pengen hip hop didengar sama semua orang. Sheryl karena emang labelnya kerjasama dengan SCTV. Terus Last Child emang market mereka pun ada yang dari situ juga buat ngeramein inbox biar ada penonton organik. Gue nggak bilang ada penonton inbox ada yang bayaran ya, tapi orang yang rela aja untuk datang ya paling depan. Dan diatur. Ibu-ibu. Ya. Gitu. Jadi kalau nggak diatur sih, suruh baris depan aja. Jadi ada beberapa band yang masanya besar gitu, yang kalau mereka manggung pasti akan ada penonton organik gitu, kayak Last Child gitu, kayak misalnya Piwi Gaskin apa segala macam, itu yang diundang untuk masanya lebih seru gitu. Melebarkan ini pasar aja ya. Scoopnya diperluas lagi gitu. Nah ini balik lagi ngomongin soal idealisme nih Us. Ini masih di kerjaan gue, salah satunya adalah Lawless ya. Banyak yang bilang kayak gini, iya gue sih nggak masalah lo mau jual apa, tapi lo nggak bawa ke pang-pangan atau ke metal-metalan dalam usaha lo. Terus gue sama anak-anak kan cuma ketawa doang ya. Lah kita ngelakuin ini apa yang kita suka, ya gak? Isinya motor.
metal-metalan, tato, musik segala macam. Ya udah, semua kesenangan kita aplikasikan. Gitu kan. Gimana caranya apa yang kita suka ini menjadi komoditi gitu kan. Betul. Itu dimasalahkan. Terus kayak mahal doang tapi nggak enak gitu kan. Di orang yang sama nih, tapi dulunya orang ini bilang ini enak banget gitu kan. Gue mengambil kesimpulan. Oke, kalau ngomongin soal lidah itu mungkin sangat-sangat subjektif ya. Tapi kesimpulan kasar gue adalah gue suka sama lu ketika lu masih indie. Tapi ketika sudah terkenal, sudah dikenal banyak orang, ya gue nggak jadi suka sama lu lagi. Iya, kayak penonton 420 ya. Kok 420 jadi rame sih? Gak Cici. Kemarin gue sama 420 kan, gue lupa bilang sama Ari lagi. Ada yang komplain DM gue, itu kok 420 pakai sepatu sih? Ya masa dia nyeker mulu tiap hari? Kan itu bukan buat manggung gitu. Gara-gara Ari Lesmana pakai Air Max. Tahu gue. Gue lihat instastory-nya itu. Gue agak kaget sih. Instastory kok Lesmana kok pakai sepatu sih Air Max lagi. Ya terus kenapa? Orang dia mau beli miniatur Jordan, mampu dia. Iya. Mampu dia. Iya. Jadi kayak gini cuy, ketika lu udah gak indie lagi dalam tanda kutip, gue jadi gak ngefans sama lu lagi. Lah iya kan. Mau lu ngelakuin hal yang baik pun gue bakal tutup mata nih. Karena gue udah gak suka sama lu. Karena lu kehilangan diri lu yang dulu. Seolah-olah lu kehilangan diri lu yang dulu. Padahal lu hanya, kan gue bilang Gofar itu tidak berubah. Yang berubah cuma dia expanding expertise-nya dia. Setuju. Gue bilang gak ada yang berubah dari Gofar semua. Awalnya dari dulu kita ketemu di Bandung. 2012. Yang ngeceng-ngecengan, gue ngecengin perut lu. Kan gitu, cowok kok six pack. Iya tapi lu cowok coba lihat apa dia bilang perut gundut gitu. Kita ketawa. Mencela fisik kita untuk pertama kali. Betul, baru kenal itu. Ya jadi kayaknya kalau menurut gue kayak gitu, kayak ya Ari Lesmana pun akhirnya bisnisnya pun yang baju-baju 420 pun yang ibaratnya yang gelang-gelang kayu, ya kan, yang kalung-kalung yang ada kayu-kayunya apa segala macam. Apakah dia berarti sudah tidak sama seperti dulu? Ya karena dia sukanya Ari itu emang aksesoris yang dia punya. Betul. Iya nggak mungkin dia jualan make up tiba-tiba. Nggak bisa. Karena dia nggak suka. Kan sebatas dia nggak suka. Kayak Hai guys, aku mau review ini kata Ari Lesmana. Lihat deh guys. Tuh ya. Atau nggak kayak ini Ari Lesmana gitu, kayak bikin produk make up gitu kan. Jadi guys, seadanya gue aku datang ke sini aku mau ngasih tahu nih buat ngasih make up buat kalian nih ya. Jadi daripada kalian minum alkohol, mabok dosa, aku nih punya satu produk make up mabok. Jadi matanya disebelah-sebelahin gitu. Jadi kayak Andi Rif. Hitam-hitamin. Jadi kalau Anda datang ke konser 420, tidak usah modal minuman. Anda punya make up ini, datang berdansa. Minum apa bang? Mabuk banyak. Padahal cuma pakai make up doang. Gitu kan. Sama parfum anggur. Jadi gue bawa alkohol. Gila lu peminum banget lu. Ini kita bisa jadi ide bisnis buat Ari Lesmana loh. Apa? Itu nih membuat dan parfum mabuk. Dengerin Ri. Kali aja lah ide kita masuk di lu. Orang Padang kan jago betul dagangnya tuh. Ya kadang-kadang kita lupa tuh. Kita lupa kalau 420 itu tuh band Sumatera. Dagangnya betul. Jago banget tuh deh. Jago. Nggak ada lawannya. Bisnis plan aja gue. Wow, keren sekali ya. Dia cerita sama gue. Dia tuh punya cita-cita yang bagus untuk membesarkan komunitasnya gitu kan. Maksudnya orang-orang terdekatnya gitu. Itu menurut gue tuh bagus. Dan itu yang gue praktekin sekarang sih. Ya misalnya kayak contohnya ya udah yang orang-orang yang kenal aja dulu yang gue ajak gitu kan untuk bareng-bareng yuk kayak gitu. Ya kayak lu ngajak gue gitu kayak beberapa teman lu gue. Ya itu Ari pun orang yang seperti itu karena dia ngerasa kalau ya gue kayaknya kalau untuk ketemu teman baru, ya gue harus kenal dia bertahun-tahun dulu biar gue percaya sama dia. Jadi yang dia lakukan adalah memaksimalkan teman-teman yang selama ini sejiwa denganku gitu. Jadi ketika lu bilang kayak wah ini udah gak indie lagi nih, udah sell out,
udah kaya segala macam, tanpa lu sadari mungkin orang kayak semacam Ariel Lesmana atau siapapun itu ya, dia membesarkan komunitasnya, nah, itu orang-orang terdekatnya. Itu dia pokoknya gue inget banget Ari itu pernah ngomong kayak gini, pokoknya gue pengen semua krunya dia sampai ke tukang-tukangnya dia semuanya seenggaknya punya rumah. Dari 420 lu bayangin aja. Gokil. Maksud gue kayak lu cuma ngomongin secara idealisme apa segala macam. Menurut gua 420 masih dengan idealisme dia dong. Betul. Dengan nematomorfa apa segala macamnya, gua rasa itu mereka lebih frontal sekarang gitu, lebih nggak ya maksudnya elemen mendayunya dikurangin sedikit gitu. Mereka lebih pengen ke liriknya gitu. Tapi ya yang lu sadarin adalah kadang-kadang gitu lu lupa kalau band ini nggak semua band itu sama seperti apa yang lu pikirin gitu. Wah, foya-foya lah apa segala macam. Mabok mulu. Ariel Lesmana vokalis, bro. Harusnya bayaran dia lebih gede. Tapi dibagi sama rata sama dan semua. Harusnya emang seperti itu. Dan itu yang gue respect dari dia. Betul. Apa yang dia ucapin dalam lagunya, ya emang dikerjain sama dia gitu. Iya. Kecuali yang bagian itu gue sih bercanda sama Ari selalu gitu yang apa sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Tapi sekarang 420 jadi sapi nyawa gitu. Manggung tiap hari bro, manggung tiap hari. itu kocak sih. Dan apa namanya, dibalik lagi ke sosial media Usai. Banyak yang sebel sama lo segala macam. Lo pernah diserang gara-gara K-pop, gara-gara Atta Halilintar, gitu. Dan lo adalah tipikal orang yang ngebalesin orang dengan rajin, gitu. Nggak rajin sih, sempet aja. Cuman sering. Tunggu deh, tapi lo ngebalesinnya menurut gue adalah dengan cara lu aja sih. Nah itu dia. Dengan cara lu aja. Nah itu dia. Maksudnya lu cara lu mandang gue ketika lu balesin kayak bacot gue biasa kan? Iya. Emang itu. Kalau misal orang kok sombong, ya gue kalau ketemu dia juga gitu sih. Iya kan? Itu maksudnya. Kenapa dia bilang, kok lu sempet sih? Bahkan lebih frontal kalau ketemu. Betul. Tapi iya maksud gue kayak gue yakin banget banyak yang lu rem nih. Gue pengennya lebih kasar daripada ini harusnya. Iya karena lu kenal gue kan. Tapi seenggaknya ya lu tahu jadinya ketika gue balas mereka itu sebenarnya tanpa effort sama sekali. Karena gue sehari-hari balas orang yang seperti itu. Gue biasa ngebales bacot bocah-bocah tongkrongan gue gitu. Jadinya ya mereka ini yang anti body shaming gitu, tapi kalau ngatain gue botak gitu, jangkung tolol, gitu. Jangkung goblok gitu. kan gitu dulu kan bercandaannya gitu. Orang semakin tinggi badannya semakin goblok. Karena dari otak ke tulang punggung belakang ini lama. Iya kan? Turunnya lama. Proses jadi dari sini ke badan tuh lama prosesnya gitu. Jadi lu masih di situ. Lu ngatainnya masih di situ. Ya masih sekedar itu. Iya. Gitu, jadi ya. Tapi itu seru sih cuy. Tapi Twitter, sosial media ya terutama ya, itu kan suatu yang semuanya ngumpul di situ kan. Orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang suka, orang-orang yang bener-bener stay true gitu kan. Orang-orang yang baru baca buku, baru nge-tweet. Dan tahu segalanya. Lu tinggal Google, diubah-ubah kalimat dikit udah jadi sebuah utas. Betul. Mantap nyo. Terus ada yang sudah hidupnya udah malang melintang, malah nggak mau cerita banyak, malah pengen nge-hold. Ada gue kayaknya nggak mau sharing apa-apa deh. Gue juga masih miskin ilmu. Ada yang begitu. Iya banyak. Ada yang nggak apa-apa. Gue temanannya Gofar. Apa lu? Ada yang gitu. Gue circle-nya ini mau apa lu? Gitu. Ada yang gitu. Nah, tapi kocaknya Us, ini kan banyak banget kalimat SJW di situ ya. Wah ini pasti SJW nih. Ini pasti apa nih gitu kan. Dan ada gak sih yang seolah-olah tuh dia lagi pengen menjadi SJW, tapi kesannya tuh kayak ya lu pengen head speech aja di lu. Pernah gak? Oh ada banyak. Kayak gitu mah banyak Par. Kayak yang ngapain sih lu nunjukin lu lagi minum-minum kayak gitu. Bagaimana kan generasi berikutnya gitu.
Kalau lu boleh lihat itu di televisi iklan alkohol sudah tidak ada. Di baliho juga sudah tidak ada gitu. Tapi apakah tingkat pemabuk Indonesia turun? Meningkat. Berarti kan secara karena apa? Karena tingkat stresnya makin tinggi. Nah, disinilah pentingnya orang-orang yang jujur menurut gue ya adalah tanggung jawab terhadap apa yang lu lakukan, gitu kan, gitu. Jadi kan, ya sama sih. Lu kan selalu bilang ya, apapun yang lu lakuin, apapun yang gue tunjukin, inilah gue udah tahu konsekuensinya, dan lu harus tahu juga konsekuensinya. Makanya sampai sekarang pendidikan seks itu tabu banget. Bro, ya kan? Bro. Kita kecil deh. Nyari cara coli aja sendiri. Betul. Iya, nyari gimana caranya cewek bisa hamil itu aja sendiri, nanya ke teman-teman. Betul. Nonton film bokep. Betul. Bukan nanya ke orang tua. Main game girl. Iya. Sweet. Buka. Abis buka baju nonoi mayoi gitu. Ada ngomong nonoi mayoi. Gue inget banget tuh. Ada. Kayak gitu. Iya. Jadi memang banyak hal-hal tabu tuh yang harusnya nggak dibicarakan di sini sih. Iya. Dengan kalimat yang lebih edgy mungkin sekarang ya. Bahkan ketika ada seksolog yang ngomong pun dicela. Padahal itu bidang keilmuannya dia. Iya. Ini tuh kayak tingkat kehamilan anak di bawah umur sangat tinggi di Indonesia. Gitu. Tapi omongan nikah soal seks tabu. Betul. Ini kan kontradiktif. Harusnya kalau emang banyaknya pernikahan di usia belia, di usia dini, terus kayak hamil di usia dini segala macam, dengan adanya kasus-kasus yang makin lama makin meningkat ini, harusnya secara logika manusia yang dasar kita harus mengedukasi, bukan? Bukan menyalahkan. Pakaian. Betul. Itu setuju sekali. Bukan menyalahkan konten-konten kreator yang membahas ini. Ini contoh soal yang namanya cewek berpakaian seksi. Itu katanya ya bukan pakaian yang salah, otak lu aja yang salah. Iya. Lu tahu nggak? Gue kemarin diserang sama SJW. Dan mereka tuh ada yang bilang, ini bukan gue yang bilang ya. Mereka bilang katanya gerakan feminis mereka, feminis yang saya pelajari, gitu katanya. Gue kan bikin konten kemarin ngobrol sama cewek-cewek tuh. Oh, iya gak? Oh, ya. Itu saya baca itu, Pak. Yang dadanya kebetulan besar. Betul. Iya, begini. Apa namanya? Gue ngajak si tamu ini. Mau nggak ngobrolin apa? Ngobrolin ini loh. Dari pertama gue bilang, ada hal yang lu nggak pengen obrolin nggak? Oh, santai kok. Oke. Abis ngobrol nih, abis syuting. Tadi ada yang pengen lu cut gak? Oh, aman kok. Oke. Ada beberapa yang gue tawarin, mau gue kirimin mentahnya dulu nggak, biar lu lihat. Oh, nggak usah. Oh, boleh. Ada kayak gitu. Oke. Sebelum mulai syuting, gue mesti pakai baju gimana nih? Senyamannya lu. Bahkan sis kayak aja pertama pakai baju kebuka nggak pakai BH. Gue bilang, sis, boleh nggak sih pakai BH? Emang kenapa sih? Enggak sis, pakai BH aja. Jadi udah lihat berarti ya. Ya maksudnya secara live gitu. Iya. Ya kan nggak sengaja juga itu kan karena. Iya, sebelumnya sih emang udah video callan ya. Oke, terus. Nah, terus yang ada nih baju senyamannya dia. Poster. Oh, kirimin foto. Kirimin foto dong yang high res kayak gimana? Terserah lu, yang menurut lu nyaman. Udah segala macam. Omongan aman. Dianya juga merasa aman. Karena gue tanya, ada yang pengen lu cut gak? Gak ada kok, aman. Diserang karena gue katanya yang pertama mengeksploitasi wanita, yang kedua adalah pokoknya menjual keseksian. Kayak gitu. Itu kan gue marahin itu. Iya. Oh iya lu juga. Gue marahin. Pertama nih gini. Bukannya kalian bilang bahwa baju adalah kebebasan berekspresi, bukan baju yang salah. Oh. Katanya bajunya nggak salah, cuma otak-otak lu nya aja yang salah. Oh, hype man. Lu nge-rap, gue di samping. Yo, damn. Tapi kayak gini. Tapi sekarang lu mempermasalahkan bajunya yang menurut gue dan menurut dia nyaman.
Jadi sebenarnya kata-kata yang diucapin itu buat orang lain apa buat mereka sendiri? Iya. Itu yang kupertanyakan. Iya. Aku kan juga nge-tweet itu. Kalau memang lu pengen bergerak secara masif untuk gara-gara lu mengeksploitasi keseksian. Mengapa Anda tidak serang majalah populer? Ups, takut ya karena itu lembaga atau perusahaan besar. Yang dimana lagi ketika lu cari, bukannya itu sekali lagi ya? Bukan itu kebebasan berekspresi si dianya. Dengan berpakaian seksi, dengan tidak disuruh. Oke, kalau disuruh, tapi kan dia mau. Kalau yang disuruh ya. Betul. Karena hidup dengan wajah jelek dan tubuh kurang bagus. Masalah. Hidup dengan wajah cantik dan tubuh bahenol juga masalah. Iya. Coba lu cari yang tepos. Gak ada yang komplain. Gue apa bilang gini, Us. Ini orang emang kebetulannya tetenya gede. Ya iya. Bajunya tuh ketutup. Lu mau pakai baju jaket juga kalau tetenya gede, ya gede-gede aja. Iya, mau pakai baju oversize juga. Ya, polisi tidur komplek. Iya. Coba bini lu suruh pakai jaket, masih kelihatan nggak? Betul, merhatiin juga lo si anjing ya. Memang dia fetishnya big boob sama gue. Nah, tapi kan dia kan apa yang dia posting, bini lu posting di Instagram, yang di Twitter, yang itu di YouTube. YouTube. Itu kebebasan berekspresi yang dia. Menurut dia nyaman. Betul. Dan lu juga nggak apa-apa. Dan gue juga nggak apa-apa, maksudnya. Kayak misalkan, Bang Uus, ini kok mau aja sih istrinya pakai baju gini-gini diliatin orang, kan orang jadi konak gitu. Ya jangan kan orang, gue juga konak, makanya gue nikahin goblok. Iya benar. Bener nggak? Bener nggak logika berpikir gue? Bener. Ya kalau lu liat bini gue terus lu konak liat bini gue gitu. Ya makanya gue nikahin karena gue lebih konak daripada siapapun. Iya. Gitu makanya gue nikahin. Itulah. Nah makanya jadi agak-agak rancu ya di sini ya. Dia agak-agak rancu, masalahnya gini doang. Lu ngomongin kebebasan perempuan buat pakai baju apapun. Dengan tipe badan apapun. Betul. Dengan fitur wajah apapun. Lo mau badan lo gerimbel-gerimbel kayak logo Michelin. Kalau lu pakaian ketat dan lu nyaman, terserah. Lu mau pakai baju kebuka, badan lu menurut lu nggak bagus ya? Sorry, bukan menurut lu nggak bagus. Menurut kebanyakan gitu, orang gitu kan. Iya. Kok bisa pede sih lu? Iya. Terus tapi lu nya pede. Terserah lu. Lu boleh lihat ke hotel Monopoly dah sekali-kali dah. Lu lihat anak-anak muda zaman sekarang yang dandanannya tidak umum ya. Iya. Tapi dia nyaman ya. Terserah. Ya sudah. Iya. Gue kan kalau ke tempat mabuk itu kan sebisa mungkin sesimpel mungkin karena betul. akan keringetan, akan joget segala macam. Ini kok mereka kayak jaket jeans yang di bordir ditempel-tempel, terus celana. Tapi itu panas. Gombrang, digunting, terus rumbai-rumbai benangnya masih ada, terus pakai kaos kaki putih. Ya sok aja. Iya, itu karena lu nyaman. Karena lu nyaman aja gitu. Lu kayaknya kurang referensi hidup gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh gue berpikir apakah orang yang sama seperti ini kalau dia membawa gerakan-gerakan keperempuanannya dia gitu kan. Iya. Kayaknya kalau gue balikin ya, ini kan soal yang namanya kebebasan berekspresinya dia ya. Dia mau berada di medium gue, yaitu YouTube gue, untuk diajak ngobrol. Bukan berarti gue tanya lu maksa. Iya, gue maksa lu harus gini ya. Lu harus ngomong ini ya. Lu harus pakai baju ini ya. Lu harus terlihat seksi ya. Dada lu harus dibajuin ya. Enggak. Lu kayak misalkan kayak ini 20 juta nih. Iya. Gue nggak mau tahu lu harus syuting sama gue. Nah itu kan beda bro. Beda hal. Lu cuma taunya karena Gofar begini. Terus jempol kejepit. Terus kayak dia ngomong-ngomong kalau lagi bercanda suka nyerempet. Jadi lu merasa kalau dia ngundang siapapun ke sini, jadi seolah-olah ingin dieksploitasi. Betul. Enggak, karena mungkin gitu. Ya cewek-cewek yang seksi ini pun pengen ngasih suara. Ngerti gak sih? Karena banyak orang atau banyak perempuan juga merasa kalau hidup dengan tubuh seperti itu dan wajah seperti itu hidupnya bakal lebih menyenangkan. Lu kalau punya muka biasa aja, badan lu biasa aja, orang fokus ke skill kerja lu. Betul. Tapi kalau lu punya muka cantik, badan lu bahenol, lu punya prestasi, habis tidur sama bos nih, lu digituin pasti. Apakah itu adil? Enggak juga kan? Iya. Makanya gue bilang jangan pernah kayak lu women support women. Enggak.
Sih, bener gak? Iya, maksud gue kayak. Tapi gini sih Us, lu ketika ada orang udah benci sama orang ya, apa yang dilakuin tuh udah pasti salah aja. Itu sih kayak. Lu ngelakuin kebaikan apapun, kalau orang udah benci sama lu, apaan sih Uus? Sosokan, ini pasti jadi pencitraan aja. Iya. Pasti. Kalau benci mah udah pasti kayak gitu. Iya kayak kemarin juga, ya Allah, kok bisa nge-hate istri yang ngasih bekal buat suaminya? Ya Allahu Akbar. Bener sih cuy. Itu bener banget sih. Allahu Akbar. Untuk orang yang sudah menikah, gimana pendapat lo? Aduh. Orang yang sudah menikah, gimana lu pendapat lu? Ada orang yang dengan sukarela, dengan sukacita, dengan tulus dan ikhlas membuatkan bekal untuk suaminya, lalu dibilang, lu ngapain sih mengabdi sama suami lu? Kayak suami lu setia aja. Iya. Kenapa sih? Kan harus, dia emang nggak bisa, dia nggak punya tenaga ya untuk bikin sarapannya sendiri. Gimana bagi yang sudah menikah nih? Marah gua. Sumpah gue marah. Lu secara nggak langsung lu merendahkan perempuan. Bener. Iya kan? Bener. Sebenarnya gini, ini pernah gue omongin berkali-kali ya. Gue ucapin lagi di sini. Hidup laki-laki itu dari lahir udah kompleks. Iya. Ya. Lu harus ngikutin, mungkin lu punya orang tua yang strict, yang harus ngikutin bisnis orang tuanya. Lu dituntut tuh jadi kepala keluarga. Lu anak pertama, lu harus biayain adik-adik lu. Terus pas lu nikah lu harus nafkahin istri lu, mertua lu, anak lu. Terus kalau lu di rumah aja nggak ngapa-ngapain lu salah, lu kerja terlalu banyak pun jadi salah. Kompleks. Yang bikin simple laki-laki lain. Lu lagi pusing segala macam, ya udah sih Pai, kalem aja udah. Nongkrongnya dulu sini dah, yuk minum dulu lah, ngerokok dulu, ngapain, ya kan? Jadi simple. Kayak dulu gue lagi ada masalah nih, lu DM gitu kan. Habis lu. Berasa ada sesuatu nih. Tapi tahu nih Us tahu kalau gue tuh lagi nggak mau cerita gitu. Betul. Kan. Disantain. Udah kali. Kalau butuh apa main-main ke rumah gue aja. Betul, iya kan? Maksudnya yang bikin simple tuh laki-laki lain. Kalau perempuan lahir udah sebenarnya pas simple. Lu bakal dijagain sama orang tua lu bakal, karena ketakutannya. Iya, karena orang tuanya pasti bakal lebih ekstra dong ngejagain anak perempuan ya kan. Nafkahin, lu ntar bakal dinafkahin. Terus juga kayak lu secara hidup lu banyak yang sayang deh lu sebagai perempuan gitu. Yang bikin sulit apa? Perempuan lain. Iya juga sih ya. Iya. Tapi yang harusnya lu ada cewek nikah sama Gofar gitu, kayak ya harusnya udah bahagia aja gitu, kayak lu bini lu udah seneng aja gitu nikah sama lu, kayak lu ngapain sih nikah sama Gofar? Lu tahu nggak dia tuh gini. Itu kan jadi masa iya ya kan? Aku padahal sudah percaya dengan dia. Gitu. Ibu-ibu lagi udah percaya nih sama suaminya. Misal gue nikah sama Enzi Astoria misalnya gitu kan, kan baru misal. Wah, kan baru misal. Saya melihat ada cahaya harapan tadi, puff gitu. Kenceng sekali itu. Terus ada cewek lain datang ke Enzi gitu kan, ngapain sih Enzi gitu, mau Gofar gitu. Iya. Terus kayak gue datang ke Enzi, sayang kamu jangan percaya orang lain ya. Iya. Ya itu. Terus gue pelukan Enzi gitu di dalam cerita itu kan. Masuk kan. Pelukan kan. Terus kayak lu bisikin dia gitu kayak. Gitu. Terus kata lu lagi mau bisikin dia gitu kayak, aduh gitu. Kuping dia kayak ada yang meledak. Iya. Peluru di sini lu. Iya. Pas lagi nepok-nepok, dur gitu. Enzi kaget. Ada mesiu. Iya, masih ada. Ada reaksi mesiu. Kan cinta lu membara tuh. Membara, nyampe sini. Peluru lu mutar gitu. Gitu. Aduh, apa nih? Enggak, ini tato peluru aku. Wah, kamu nembak aku hari ini. Gak niat sih. Cuman kalau udah arahnya ke situ. Ya udah. Oke, jadi perempuan yang bikin ribet perempuan lain. Ya iya kayak gitu sih, simpelnya kayak gitu deh. Mungkin ini pernah diomongin sama Najwa ya? Yang mana? Najwa Shihab. Yang menjatuhkan perempuan adalah perempuan lain. Iya, emang iya betul. Tanpa disadari secara nggak langsung, justru yang menjatuhkan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Iya, perempuan gitu. Orang lain, perempuan lain gitu. Iya, jadi kayak lu, misalkan lu patah hati, orang tua lu abusive, lu anak perempuan nih, orang tua lu abusive, terus lu patah hati, lu dihianatin sama pacar lu, dihianatin temen lu, terus akhirnya lu harus survive sendiri, lu kerja, akhirnya kerjaan lu bagus, terus teman-teman sekitar lu yang cewek-cewek kayak, lu ngapain sih kerja, kodrat perempuan tuh jadi ibu rumah tangga.
Bro, tanya dulu. Tanya dulu loh. Itu temen lu kan ya? Gitu. Lu tahu dong kalau dia dulu susahnya kayak gimana gitu. Betul. Akhirnya dia bisa settle dengan kerja kerasnya dia. Terus lu suruh dia sama kayak lu. Ya nggak bisa dong, bosku. Jadi ketika di counter nih, dia merasa terhina gitu kan. Padahal juga menghina kan awalnya kan. Iya. Terus akhirnya jadi mengeluarkan jurus apa yang lu bilang, mental illness apa? Lagi musim loh cuy. Trap card. Iya. Lagi musim loh di sosmed ya. Iya. Sebenarnya gue udah dibully 3 hari nih. Untung gue gak bunuh diri. Aku 2 tahun bye-bye aja nih. Masih ngobrol sama Gofar. Oke, mungkin ketahanan orang beda-beda ya. Tapi menurut gue ya, ketika orang yang menggampangkan untuk pamer permasalahan psikis dia, ini masih malah justru menyerang pergerakan orang-orang supaya aware sama mental illness itu sendiri loh. Gue takutnya kayak gitu loh cuy. Gini, emang jatuhnya iya kayak gini, kita kan kayak lu kalau misalnya mental illness, datanglah ke ahlinya, bukan di sosmed. Benernya kan kayak gitu. Ada orang yang di sosmed nih. Malah orang-orang yang menggampangkan kalau nyilet tangan di foto segala macam, di tweet pic, di instastory segala macam. Gue takutnya malah jadi bumerang bagi pergerakan untuk aware sama si mental illness itu sendiri. Ya emang. Ya kalau mau menyayatnya jangan di lengan. Di mana? Di sini. Di sini nih. Batosai 2 dong. Bukan, Pak. Apa? Itu tuh kalau lu punya luka di dekat mata, berarti tuh lu lagi lawan yang musuh yang jago. Karena kalau di anime kayak gitu, Pak. Gitu. Jadi misalkan musuhnya ngeluarin skill nih, gitu, terus ngindar nih, terus karena wah berarti jago musuhnya. Sampai dia udah menghindar masih kena juga cas. Iya itu. Dan dia kayak wah, langsung marah gitu. Ngeluarin ultinya nih. Jangan sini ini mah nunjukin lu lemah, bro. Di sini dong nunjukin lu kuat, bro. Nanya tidak. Kios kete. Kusiat gitu. Kan kalau di anime gitu. Kalau anime gitu ya. Iya. Berantem ngobrol dulu dia doang. Anime doang tuh. Iya. Lagi nih. Udah ketemu ngobrol nih. Gue gak pernah liat di UFC gitu. Conor McGregor. Iya, sama siapa? Habib bisa. Habib gitu. Gue sebenarnya udah benci sama lu. Ya kan? Dari kemarin gue liatin. Tapi saat ini saya akan mengeluarkan semua pembalasan saya. Diam dulu. Saya belum selesai. Belum masuk nih. Panel saya belum masuk. Kamu lihatlah, hari ini akan jadi hari kekalahan kamu yang paling memalukan seumur hidupmu. Sewaktu aku kecil, aku ditinggal oleh orang tuaku. Yang benar kamu. Kenapa kau bisa dengar? Ini kan VO. Aku tidak takut kalah karena aku sudah kalah dalam hidup. Aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya saudara yang bisa aku sayangi. Dan aku dengan semua ketenaran ini, aku suka main cewek. Terus aku minum alkohol biar bisa mengobati sakit hati di hatiku. Iya, itu siapa? Iya kan ada Conor McGregor kan dia punya minum alkohol. Aku memukul dia dalam keadaan mabuk. Kenang gak ya? Gak ada tuh. Di kehidupan nyata gak ada? Gak ada. Tidak ada. Jadi harus realistis ya. Realistis, bro. Iya tuh. Jadi ketika memang lu ada permasalahan psikologi gitu kan, psikis lu kena gitu kan, yang paling beres adalah cerita sama orang yang tepat. Karena sama orang yang ahli. Karena mereka nggak tahu kenapa kayak mereka cerita di sosmed tuh seolah-olah semua orang akan support dia gitu. Betul. Karena mungkin kita nggak tahu ya, maksudnya di lingkungan dia seperti apa. Maksudnya kayak mungkin di lingkungan dia nggak pernah ada yang support dia, atau mungkin lingkungan dia udah capek ngadepin dia. Ya pengen bunuh diri mulu. Sampai temennya sendiri capek ya. Gue pun pernah jadi di posisi itu. Betul. Gitu. Yang jadi teman yang capek kayak akhirnya gue bilang kayak, lu kalau mau bunuh diri aja, cuman lu gak usah kenal sama gue. Lu enak mati. Lah gue nih seumur hidup bakalan punya penyesalan di hidup gue kalau gue gak bisa nolong lu gitu. Mending dari awal gak usah kenal. Gak usah lu minta bantuan gue kayak gini. Buat apa kalau ujung-ujungnya lu bunuh diri? Begitu gue.
Karena menurut gue ya lu abis mati ya udah gitu, yang nyesel, yang nangis gue gitu. Terus nantinya gue punya perasaan bersalah segede itu ketika ada teman gue gitu, kayak bro, gue jadi males temenan sama orang. Lebih baik gak usah kenal dari pertama. Iya. Yeah. Jadi gue jadi kayak gitu ya, lu enak nih jadi hantu. Ya kan? Nontonin gue, nah lu mampus, struggling lu, ayo sedih lu gue meninggal lu, ayo lu. Nyerah lu, ayo dong, nyusul lu gue gitu. Karena Pak yang ada masalah, yang masih ngadepin masalah kan gue gitu. Yang orang-orang hidup ini ya, alhamdulillah teman-teman gue yang akhirnya gue sentak begitu, sekarang sudah berumah tangga ada, ketemu pasangan yang benar-benar sayang sama dia. Betul. Dan tahu track record dia masa lalunya seperti apa gitu. Jadi ya ada kok nih kasus berhasil gitu, dari yang suicidal, dari yang mental illness apa segala macam gitu. Karena kadang-kadang ya mereka gitu di sosmed tuh pasti mereka punya empati lebih nih karena nggak kenal. Betul. Gitu. Karena kita nggak tahu masalah aslinya apa. Betul. Apakah mental illness itu emang karena dia sendiri yang buat, atau emang lingkungan yang buat? Kita nggak pernah tahu cerita itu. Atau dibuat-buat. Iya. Wow. Itu. Ya jadi ya sebenarnya balik lagi di sosial media, apapun yang lu post segala macam ya bebas aja gitu kan. Lu pakai lu mau jadi akun anonim pun terserah lu gitu kan. Mau jadi akun anonim cuma sekedar head speech doang, ngecengin orang ya terserah lu gitu kan. Posting apapun. Iya, posting ya, tapi balik lagi sih ya. Semuanya itu pasti ada tanggung jawab sih. Betul. Iya. Betul. Iya, dan lu harus yakin lu bisa menerima semua itu. Iya, udah siap menerima semua itu. Dan statement apapun yang keluar dari akun asli, itu lu bisa track siapa dia. Betul. Iya enggak? Iya. Orangnya kayak gimana, entah dari sosmednya dia, dari kontennya dia, dari apapun bisa lu lacak gitu. Tapi kalau akun anonim, jangan pernah lu memukul rata merespon akun anonim dengan akun asli. Jangan gitu, kayak ya karena emang akun anonim dia datang dengan udah lepas tanggung jawab, dengan tidak menunjukkan muka asli dia. Iya. Kita nggak pernah tahu di belakang itu dia pemerkosa, dia pencuri, dia pembunuh, kita nggak pernah tahu. Ya, atau bahkan orang baik yang muak mungkin. Orang baik yang muak kita nggak tahu gitu. Kayak makanya kayak segimanapun akun anonim ya akun real, mau segimanapun gede masalahnya ya karena dia manusia, dia nunjukin dia manusia gitu. Betul, dari awal dia ada gitu. Lu bisa cari dia gitu. Dengan tidak malu untuk menunjukkan muka. Yang kalau lu googling lu gampang banget ketemu kantornya di mana. Iya. Maksud gua ya akhirnya ada kedewasaan sih dari situ kalau lu pakai akun asli gitu. Tapi kalau pakai akun anonim lu cuma ya everything for money sih ujung-ujungnya. Iya kan? Iya, tapi balik lagi itu terserah lu. Tapi gue harap sih apapun itu yang dilakuin sama kita semua, kita udah harus tahu konsekuensinya sih ya. Iya. Uus nih udah beli rumah, mantap, udah DP, enggak? Alhamdulillah. Salut. Saran gue jangan keburu-buru beli perabotan. Enggak. Kalau memang itu isinya cuma ada kasur gulung dan selama PS nyala, survive saya setahun di situ. PS nyala penting. PS nyala terus kayak buat syuting ruangannya udah siap cukup. Karena gini dulu pas rumah baru tuh ke IKEA habis 25, sekali datang gocap 30, lama-lama kok nggak gini ya. Kok yang ini nggak guna ya? Yang ini nggak guna. Jadi cara gue pelan-pelan. Saya lihat rumah Anda pertama kali loh. Pas barunya tuh. Baru. Udah dipasang belakang, udah dihias, udah buat nongkrong, buat meeting apa segala. Sekarang mana meja itu tidak ada. Tanamannya nggak ada. Kering belakang. Cuma ada broto. Broto tempat broto berak. Iya. Jadi tempat broto berak awalnya mah. Ini mah rumah Instagramable dah. Rumah istri artis. Iya. Lama-lama kagak ada. Jadi pelan-pelan aja sih, pelan-pelan. Iya. Selamat tuh saya atas DP rumahnya. Iya. Nanti lu semua diundang nih pas pembukaan rumahnya dia. Kontol. Kenapa gua jadi kayak pengen buka cabang Lawless bangsat? Kenapa gue ngajak orang-orang pada ke rumah gue bangsat? Tiba-tiba datang banyak orang gak dikenal. Enggak kok, saya denger di YouTube katanya diundang pas pembukaan. Jadi intinya sih terakhir ya, maksudnya kayak lu lihat cerita Gofar gitu, kayak dia berangkatnya pun dari anak punk, dari yang orang yang mungkin nggak tahu mau kemana arahnya. Dia cuma tahu ya dia pengen
jadi diri sendiri aja. Terus berangkat dari stand up comedy, terus akhirnya dicap penista, terus akhirnya orang-orang sebel, orang-orang nge-hate dan segala macemnya. Terus sampai akhirnya gue di titik ini gitu. Buat teman-teman yang ngerasa punya cacat sosial, entah lu janda, entah lu mantan pecandu, atau lu pernah melakukan kesalahan dalam hidup lo, lu mantan napi gitu, jangan pernah menyesali kesalahan itu. Betul. Karena tanpa ada proses itu mungkin ya gue nggak di sini sekarang. Iya, dan lu juga nggak ada di tempat lu sekarang. Betul. Tapi ketika lu masih betah di tempat lu yang sekarang ini, lagi misalnya lu lagi tahu lu lagi berbuat salah dan lu masih betah, iya itu balik lagi ke lu sih. Karena menurut gue adalah buku itu akan seru ketika udah banyak bab. Tapi ketika lu masih stuck di bab itu terus aja, jadi kayak ya udahlah lu. Lu masih stuck di bab 1 ya, lu berarti babi. Iya, kan bab 1. Iya, betul. Lu stuck di bab 2, babi. Di bab 3, babi. Soalnya Romawi. Jadi babi. Iya, gitu. Jadi dan setiap bab pasti ada nyebelinnya, itu babi. Betul. Gitu, nah, gimana caranya kita menutup bab ini lalu memulai bab baru yang tugas kita semua adalah di dalam diri kita adalah membuat sebuah buku kehidupan yang seru sih. Betul. Ya kan? Dan ya film yang paling laku adalah film yang paling banyak konfliknya. Iya, betul. Film yang seru adalah film yang paling banyak dramanya. Iya. Dan film cinta yang paling menyentuh hati adalah film cinta yang berjuang berdua. Yes. Iya. Itu. Jadi kalau kita kayak misalkan dari awal udah dua orang tuanya udah kaya gitu, terus nikah. Terus lu nggak ada cerita? Ya paling habis starring Gofar Hilman. Yes. Enzi Storia. Yes. Mami, mobil Porsche aku udah diinin belum? Udah ayah gitu ya. Waktunya menghabiskan uang di end. Gitu doang. Udah nggak seru. Apalagi konfliknya nggak ada, ya kan? Jadi ya maksudnya buat teman-teman yang apa gue jujur ya gue belajar dari dia untuk apa ya, punya mengurangi privilege gitu. Gue tatoan, gue mengurangi privilege gue karena gue Muslim gitu, karena gue secara kulit pun Jawa gitu, terus pribumi pula gitu, terus kayak kalau gue dapat sesuatu karena gue masih punya ini, kayaknya sih gue nggak bakal puas dengan apa yang, dan gue nggak bakal bersyukur dengan hal-hal kecil yang gue dapat gitu. Tapi kalau gue berangkat dari penista, stand up, gue tatoan, gue segala macam, jadi pas gue dapetin sesuatu tuh kayak anjing, orang kayak gue ada rezekinya loh gitu. Ternyata ada gitu. Maksud gue ya selama ini orang-orang nilai kayak ya lu nggak mungkin bisa berkembang lagi. Ibarat kata nih kalau misalnya ngelihat nih ya, calon mertua ngeliat ini kayak madesu nih, Gopar nih. Iya. Masa depan suram nih gitu kan. Coba waktu itu lu nikah umur 25, dia si istri lu udah shopping ke ini Alaska. Ngapain ngobrol sama penguin? Ngobrol sama orang Eskimo gitu, rumah iglo. Iya. Orang-orang Eskimo kok kayaknya cool banget sih. Emang dia dingin. Emang dia cool. Iya, kan emang dingin di sana. Tanpa harus pakai jas. Enggak usah, emang dia cool. Emang cool aja dari lahir udah cool ya. Lu pakai pesol-pesol yang di mall tuh juga 30 derajat, yang normal 36 kali. Emang udah cool. Udah cool dari dulu. Suasananya emang kayak gitu. Iya. Ya, pokoknya sih intinya gitu, kayak gue sama Gofar tuh mungkin ya berbeda dengan apa yang dikerjain, cuman intinya adalah gue dan Gofar mungkin sampai saat ini masih ingin apa ya, mewakili ya orang-orang marginal ya. Iya, dan gue dan Uus adalah orang yang sangat suka gitu kan untuk menjadi diri sendiri sih. Meskipun banyak yang nggak suka gitu. Ya sudah. Iya. Maksudnya itu konsekuensi kita dari awal sudah seperti itu gitu. Cuman kalau ada teman yang mungkin apa yang kita ucapin mewakilkan sesuatu, apalagi mungkin proses hidupnya sama seperti gua atau Gofar ya, ya yuk jangan double standar lah, ntar lu gak kemana-mana ya. Jadi goyang mulu. Tadi katanya motor. Jalan dengan prinsip lu sendiri aja udah. Jangan double standar sama jangan dikunci stang ya. Ntar muter mulu. Sungguh jokes umur 37. Thank you ya. Ya terima kasih nih. Ini adalah salah satu-satunya segmen di mana tidak ada opening. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Bye. Semua berkumpul di Stoke Rizakun FM. Sebenarnya aku ingin menguasai
Desa Konoha gitu. Dulu kalau dipikir-pikir 200 tahun yang lalu Konoha itu padahal mau mukul. Wah, udah belum bos? Kita bikin podcast aja Pak.